Halo semuanya. Selamat datang di channel Putri Bercerita, tempat di mana cerita punya rasa, dan rasa punya makna. Karena setiap kisah selalu membawa pesan, dan setiap pesan menyentuh hati yang mendengarkan. Jadi, siapkan waktu terbaikmu, cari tempat yang nyaman, dan yuk, kita mulai kisahnya. Setelah menikah dengan suamiku, aku dijuluki babu rumah tangga oleh ipar mertua dan keluarganya. Aku bungkam mulut kotor mereka dengan caraku. Zalin duduk di depan cermin, memperhatikan dirinya sendiri. Gaun pengantinnya yang indah menggantung dengan sempurna di tubuhnya, namun di matanya ada ketegangan yang tidak bisa disembunyikan. Hari itu adalah hari yang ia tunggu-tunggu, hari yang penuh kebahagiaan dan harapan. Ia baru saja menikah dengan Galih, pria yang telah menjadi bagian dari hidupnya sejak bertahun-tahun yang lalu. Tidak ada yang lebih ia inginkan selain menjalani hidup bersama pria ini, pria yang ia anggap sebagai pasangan sejatinya. Galih adalah pria yang tampan, penuh percaya diri, dengan senyum yang selalu menghangatkan hati siapapun yang melihatnya. Keberhasilannya dalam karir tak terbantahkan. Ia bekerja sebagai seorang manajer di perusahaan besar dan seringkali mendapatkan pujian atas dedikasi dan kemampuannya. Zalin selalu merasa bangga memiliki Galih di sisinya. Selama bertahun-tahun mereka menjalin hubungan, ia merasakan kedekatan yang mendalam, seakan dunia ini hanya milik mereka berdua. Namun, ada sesuatu yang berbeda pada hari itu, pada hari pertama mereka sebagai pasangan suami istri. Zalin merasa ada yang mengganjal di dalam hatinya, meski ia berusaha menepisnya. Harapan yang besar terkadang memberi bayangan yang lebih gelap dari kenyataan, dan itulah yang ia rasakan. Setelah pesta pernikahan yang meriah selesai, mereka tiba di rumah baru mereka, sebuah rumah yang sudah dipersiapkan Galih jauh-jauh hari. Rumah yang indah, penuh dengan perabotan mewah dan dekorasi yang elegan. Zalin merasa seakan-akan impian mereka berdua mulai menjadi kenyataan. Namun, saat mereka melangkah lebih dalam ke kehidupan rumah tangga, sesuatu yang lebih besar dari sekadar rumah indah itu muncul. Keluarga Galih mulai menunjukkan wajah mereka yang berbeda. Meskipun Zalin sudah mempersiapkan diri, tidak ada yang bisa memprediksi betapa cepatnya segalanya berubah. Keluarga Galih sangat erat dan memiliki pandangan hidup yang konservatif. Mereka hidup dalam cara yang sangat tradisional, dan dalam dunia mereka, peran wanita jelas terdefinisikan sebagai istri yang harus melayani kebutuhan suami dan keluarga. Tentu saja, Zalin bukanlah tipe orang yang mudah menerima keadaan tanpa bertanya-tanya, tetapi ia berusaha untuk mengerti, berpikir positif, dan berharap semuanya akan baik-baik saja. Namun, kenyataan berkata lain. Hari demi hari, Zalin merasakan perlakuan yang semakin menekan dari keluarga Galih. Ibu Galih, yang sebelumnya ia lihat sebagai sosok yang penuh kasih, kini mulai terlihat lebih dominan. Ibu Galih selalu hadir di rumah mereka, sering mengatur segala sesuatunya tanpa meminta izin atau memperhatikan pendapat Zalin. Setiap kali Zalin mencoba untuk mengemukakan keinginannya atau berbicara tentang bagaimana ia ingin mengatur rumah tangga mereka, Ibu Galih dengan cepat membantahnya. Tidak hanya itu, adik-adik Galih yang lebih muda pun sering datang tanpa pemberitahuan, menyusup ke dalam kehidupan rumah tangga mereka, membuat keputusan-keputusan kecil yang seharusnya menjadi hak mereka berdua sebagai pasangan suami istri. Mereka datang, membawa keinginan mereka, dan Zalin dengan sabar melayani setiap permintaan mereka meski ia merasa kelelahan. Di sisi lain, Galih, yang selama ini menjadi pahlawan dalam hidupnya, tampaknya terjebak dalam dilema antara membela istrinya atau menyenangkan keluarganya. Galih selalu berusaha untuk menunjukkan perhatian, tetapi seringkali dia merasa sulit untuk menanggapi segala keluhan Zalin tanpa membuat keributan. Zalin pun berusaha untuk tidak memperburuk keadaan, tetapi hatinya mulai terperosok dalam kebingungannya sendiri. Ia tahu bahwa Galih tidak sepenuhnya salah. Galih dididik untuk menghormati orang tuanya dan menjaga hubungan baik dengan keluarganya. Namun, Zalin merasa semakin tersisih. Setiap kali ada pertemuan keluarga, Zalin merasa seperti orang luar yang tak pernah cukup baik. Di meja makan, keluarga Galih berbicara dengan bebas tentang topik-topik yang seringkali membuat Zalin merasa kecil. Mereka berbicara tentang pekerjaan, hobi, dan acara keluarga tanpa menyadari bahwa Zalin tidak bisa menyatu sepenuhnya dalam pembicaraan mereka. Zalin berusaha sabar,
mencoba menghibur diri dengan berpikir bahwa semuanya akan membaik seiring waktu. Ia meyakinkan dirinya bahwa ini adalah bagian dari proses beradaptasi dengan keluarga suami, dan ia harus berusaha lebih keras untuk membangun hubungan yang baik dengan mereka. Namun, semakin ia mencoba untuk sabar, semakin besar perasaan terperosok yang ia rasakan. Ia merasa seperti terperangkap dalam peran yang tidak ia pilih, yang bukanlah dirinya yang sebenarnya. Suatu malam, ketika Galih sedang bekerja lembur, Zalin duduk sendiri di ruang tamu, memandang foto pernikahan mereka yang terpasang di dinding. Ia teringat akan harapan-harapan yang ia gantungkan pada pernikahan ini. Ia membayangkan sebuah kehidupan yang penuh dengan cinta, saling pengertian, dan dukungan. Namun, kenyataannya, ia merasa seperti tidak lebih dari sekadar pelayan yang dituntut untuk memenuhi ekspektasi orang lain. Ia tidak bisa lagi menahan perasaan itu. Zalin merasakan ketegangan yang terus berkembang di dalam dirinya. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa ragu tentang masa depannya bersama Galih. Apakah ini yang ia impikan? Apakah ia bisa bertahan dalam keadaan seperti ini? Semua pertanyaan itu mulai mengisi kepalanya, membuatnya merasa bingung dan kecewa. Namun, di tengah kebingungannya, ada satu hal yang ia tahu pasti. Ia harus berusaha keras untuk menemukan jalan keluar dari situasi ini, meskipun itu berarti ia harus melawan segala sesuatunya. Pada titik ini, Zalin memutuskan untuk tetap sabar. Namun, dalam hatinya, ia mulai merencanakan langkah-langkah kecil untuk mencari cara keluar dari peran yang tidak pernah ia pilih ini. Ia tahu bahwa ia tidak akan selamanya bisa bertahan dengan rasa sakit ini, dan suatu saat, ia harus membuat perubahan besar untuk dirinya sendiri. Ia menatap dirinya di cermin lagi, kali ini dengan tekad yang lebih kuat. Ia tidak akan membiarkan hidupnya terus berjalan tanpa makna, tanpa perubahan. Hari-hari pertama pernikahan Zalin dan Galih berlalu dengan harapan dan kebahagiaan yang menggebu. Namun, seiring berjalannya waktu, Zalin mulai menyadari ada perbedaan yang mencolok antara harapan dan kenyataan. Meskipun pernikahan mereka penuh cinta, ada sesuatu yang mulai terasa mengganggu, sesuatu yang tidak dapat diabaikan begitu saja. Keluarga Galih, yang sebelumnya ia anggap sebagai keluarga yang hangat, perlahan menunjukkan sisi yang tidak pernah ia bayangkan. Terkadang, sikap mereka tidak hanya membuat Zalin merasa cemas, tetapi juga semakin terasingkan. Sejak awal, Zalin tahu bahwa peran seorang istri dalam keluarga Galih sangat besar, terutama dalam menjalankan rumah tangga. Namun, ia tidak menyangka bahwa peran ini akan jauh melampaui harapan. Ibu Galih, yang sejak pernikahan mereka sudah dikenal sebagai sosok yang sangat dominan, mulai mengatur segalanya di rumah mereka. Dari pagi hingga malam, Zalin seringkali merasa seperti terjebak dalam rutinitas tanpa henti. Ibu Galih akan memerintahkan Zalin untuk menyiapkan makanan, membersihkan rumah, mencuci pakaian, dan melakukan banyak hal lainnya. Semua ini dilakukan tanpa meminta persetujuan Zalin. Bahkan, ketika Zalin merasa lelah atau meminta bantuan, ibu mertuanya hanya berkata, "Itu tugasmu sebagai istri." Zalin, yang awalnya merasa keberatan, memilih untuk menahan diri dan tidak memperpanjang masalah. Ia mencoba untuk berpikir positif, berharap bahwa semua ini adalah bagian dari proses beradaptasi dengan keluarga baru. Namun, semakin hari, Zalin semakin merasakan kelelahan yang semakin berat. Ketika Galih pulang dari bekerja, ia tidak banyak membantu. Dia sering menghabiskan waktu dengan keluarganya atau sibuk dengan pekerjaannya sendiri. Zalin tidak pernah mengeluh di depan suaminya, tetapi hatinya semakin terisak. Ia tahu, di dalam hatinya, ia mulai merasa terperangkap dalam peran yang tidak pernah ia pilih. Peran sebagai seorang istri yang tidak lebih dari seorang pelayan. Zalin memikirkan bagaimana cara menyelesaikan masalah ini. Ia tahu bahwa Galih tidak seburuk itu, dan Zalin tidak ingin merusak hubungan mereka. Namun, sikap keluarga Galih, terutama ibunya, terasa semakin menekan. Setiap kali Zalin mencoba untuk berbicara tentang perasaan atau keinginannya, ibu mertuanya selalu menyela, mengatakan bahwa itu bukan urusannya, atau malah menyebut Zalin sebagai menantu babu. Kata-kata ini semakin menyakiti hati Zalin. Namun, ia berusaha menahan air mata dan tidak membalas. Ia percaya, jika ia bisa bertahan, semuanya akan menjadi lebih baik. Mungkin, Ibu Galih tidak menyadari betapa besar pengaruh kata-katanya pada Zalin,
dan Zalin merasa ia harus bersabar. Adik-adik Galih, meskipun lebih muda, tidak kalah parah dalam memperlakukan Zalin. Mereka sering datang ke rumah tanpa memberi pemberitahuan terlebih dahulu, dan seolah-olah mereka memiliki hak untuk meminta apa saja dari Zalin. Zalin sering diminta untuk menyiapkan makanan atau melakukan pekerjaan rumah lainnya, bahkan ketika ia sendiri belum selesai dengan pekerjaan rumah yang sudah ada. Ketika Zalin merasa letih dan mencoba untuk menolak, mereka tidak segan-segan menyebutnya dengan sebutan menantu babu. Sebutan ini lebih sering terdengar dari mulut mereka, seolah-olah Zalin hanya ada untuk melayani mereka dan bukan untuk dihargai. Tentu saja, kata-kata itu sangat menyakitkan. Meskipun demikian, Zalin tidak bisa menunjukkan rasa kesalnya. Ia tahu bahwa Galih akan terluka jika ia membuka mulut tentang perlakuan keluarganya, terutama ibunya. Zalin pun memilih untuk diam dan tetap melanjutkan tugasnya. Setiap hari, ia berusaha untuk tersenyum, meskipun hatinya terasa semakin berat. Ia merasa seperti ada dinding tak terlihat yang memisahkannya dengan dunia luar, dan ia tidak tahu bagaimana cara menembusnya. Pada suatu malam, ketika Zalin sedang membersihkan meja makan setelah makan malam, adik iparnya datang dengan wajah ceria dan meminta Zalin untuk menyiapkan teh manis. Zalin sudah sangat lelah, namun ia tetap mengangguk dan berjalan menuju dapur untuk menyiapkan teh. Ketika ia kembali, adik iparnya, yang tampaknya sudah selesai makan, dengan santai berkata, "Oh, sudah siap ya? Untung ada kamu, kalau tidak kami pasti kelaparan." Kata-kata itu menambah beban di hati Zalin. Ia merasa seperti tidak dihargai, meskipun ia sudah berusaha keras untuk menyenangkan semua orang di rumah itu. Zalin mulai menyadari bahwa meskipun ia terus berusaha sabar, kondisinya semakin sulit. Ia mulai berpikir bahwa mungkin ada yang salah dengan cara ia memandang hubungan ini. Apakah ia hanya ada untuk memenuhi kebutuhan orang lain? Apakah ini yang seharusnya ia jalani dalam kehidupan pernikahannya? Ia merasa bingung dan kehilangan arah. Namun, di dalam hatinya, ada satu hal yang tidak bisa ia lepaskan. Harapan bahwa semuanya akan menjadi lebih baik jika ia terus bertahan. Namun, seiring waktu, Zalin merasa semakin terasingkan. Meskipun ia berusaha untuk tetap sabar dan menjaga keharmonisan dalam rumah tangga, ia merasa semakin hilang dalam kehidupan suami dan keluarganya. Bahkan Galih, meskipun tampaknya perhatian, mulai terlibat lebih banyak dengan pekerjaannya dan keluarganya. Seakan-akan Zalin hanya menjadi bagian dari rutinitas sehari-hari yang harus dijalankan tanpa banyak pertanyaan. Zalin, yang sebelumnya adalah seorang wanita yang penuh semangat dan cita-cita, mulai merasa seperti dirinya tidak lagi memiliki identitas. Ia merasa dirinya hanyalah seorang pelayan dalam rumah tangga itu, seseorang yang hanya ada untuk memenuhi harapan orang lain tanpa bisa menjalani kehidupan sesuai dengan keinginannya sendiri. Namun, meskipun ia merasa kesepian dan tertekan, ia tidak bisa mengungkapkan semuanya. Suatu malam, setelah hari yang panjang dan penuh pekerjaan, Zalin duduk sendirian di balkon rumah mereka, merenung. Suara angin malam menyentuh wajahnya, dan ia menatap langit yang gelap. Keinginan untuk melarikan diri dari semua itu muncul dalam hatinya, tetapi ia tahu itu bukan solusi yang tepat. Ia harus menemukan cara untuk menghadapi kenyataan ini, untuk membuktikan pada dirinya sendiri bahwa ia lebih dari sekadar babu di rumah suaminya. Tetapi bagaimana caranya? Disitulah, untuk pertama kalinya, Zalin merasa sebuah perubahan kecil dalam dirinya. Keinginan untuk melakukan sesuatu untuk dirinya sendiri, untuk menemukan kembali jati dirinya. Ia tidak bisa terus-menerus menjadi seseorang yang hanya ada untuk memenuhi ekspektasi orang lain. Ia tahu, jika ia ingin melangkah lebih jauh, ia harus memulai dengan langkah pertama untuk membebaskan dirinya dari peran yang telah ditetapkan untuknya. Namun, itu bukanlah hal yang mudah. Keluarga Galih, terutama ibu mertuanya, masih menganggap bahwa Zalin adalah bagian dari rumah tangga mereka yang harus melayani tanpa banyak tanya. Dan Zalin, meskipun ia merasa cemas dan bingung, memutuskan untuk tetap sabar. Ia tahu, setiap perjalanan memiliki waktunya, dan ia harus menemukan waktu yang tepat untuk mengambil langkah besar itu. Zalin berdiri di depan cermin di kamar tidur mereka, matanya menatap kosong ke arah bayangannya yang terpantul di kaca. Hari itu, seperti biasa, ia baru saja menyelesaikan tugas-tugas rumah tangga yang tak kunjung habis, memasak, mencuci, merapikan,
dan masih banyak lagi. Keletihan fisik yang mulai terasa semakin berat. Namun yang lebih menyakitkan adalah rasa lelah di dalam hatinya. Rasanya ada yang hilang dalam dirinya, entah itu semangat, harapan, atau kebahagiaan yang dulu pernah ada di dalam hidupnya. Zalin berusaha sekuat tenaga untuk tetap sabar. Setiap hari, ia menahan diri untuk tidak mengungkapkan perasaan sesungguhnya. Bagaimanapun, ia ingin pernikahannya berjalan dengan baik. Namun, rasa cemas dan kecewa itu semakin menghantui pikirannya. Semua upaya yang ia lakukan seakan tidak pernah cukup. Ibu Galih terus memperlakukan Zalin seperti pelayan di rumah mereka. Adik-adik Galih terus datang tanpa pemberitahuan dan memberikan perintah. Dan Galih, meskipun ia menyayangi Zalin, tampaknya tidak mampu memberi dukungan yang cukup. Setiap kali Zalin mencoba untuk membuka percakapan dengan Galih tentang apa yang ia rasakan, suaminya selalu sibuk dengan pekerjaannya atau terlalu terikat dengan keluarganya. Ini bukan kehidupan yang ia bayangkan. Malam itu, setelah seharian sibuk dengan pekerjaan rumah, Zalin duduk sendiri di ruang tamu. Galih sudah pulang, namun ia terlelap di sofa setelah seharian bekerja lembur. Zalin menatapnya dalam diam, merasa ada jarak yang semakin besar di antara mereka. Ia ingin berbicara, ingin mengungkapkan perasaannya, tetapi ia tahu bahwa itu akan sulit. Seiring berjalannya waktu, ia mulai merasa seperti orang asing dalam pernikahannya sendiri. Keinginan Zalin untuk mempertahankan pernikahannya dan kebahagiaannya mulai bertabrakan. Ia tidak bisa lagi menipu dirinya sendiri. Di satu sisi, ia ingin tetap bersama Galih dan membangun hidup bersama. Namun di sisi lain, ia merasa semakin kehilangan dirinya sendiri dalam proses itu. Ia merasa tidak dihargai, tidak dipedulikan, dan setiap upayanya untuk menjadi istri yang baik selalu dianggap remeh oleh keluarga Galih. Zalin pun mulai berbicara dengan beberapa teman dekatnya tentang apa yang ia alami. Ia tidak ingin terlihat lemah, tetapi perasaan tertekan yang terus-menerus membuatnya merasa seperti terperangkap. Teman-temannya mendengarkan dengan penuh perhatian. Namun seiring berjalannya waktu, Zalin mulai merasa bahwa mereka tidak benar-benar mengerti. "Zalin, kamu harus bersabar. Ini memang bagian dari pernikahan," kata seorang temannya dengan suara penuh empati. Namun itu hanya membuat Zalin semakin bingung. Ia tahu bahwa semua orang berkata agar ia bersabar. Tetapi berapa lama lagi ia bisa menahan rasa sakit ini? Zalin juga mencoba berbicara dengan ibunya. Namun, percakapan itu tidak memberikan solusi apapun. "Zalin, kamu harus menjaga keharmonisan keluarga. Kamu sudah menikah dengan Galih, dan kamu harus menerima keluarganya, tidak mudah mengeluh," kata ibunya dengan suara penuh kasih. Tetapi di dalamnya terdengar jelas pesan bahwa Zalin harus memendam perasaannya dan terus menerima segala perlakuan yang tidak adil. Zalin merasa terjebak di antara dua dunia. Keinginannya untuk menjaga pernikahannya tetap utuh dan kenyataan bahwa ia merasa semakin tertekan dengan perlakuan keluarganya. Malam-malam Zalin semakin panjang. Ia sering terjaga, merenung tentang apa yang seharusnya ia lakukan. Ia tidak ingin menjadi wanita yang terus-menerus menahan perasaan hanya untuk menjaga kedamaian. Zalin merasakan ada perbedaan yang tajam antara dirinya yang dulu dan dirinya yang sekarang. Dulu, ia penuh dengan impian, bersemangat menjalani hidup, dan merasa bahwa dunia ini penuh dengan kemungkinan. Namun, sekarang, semuanya terasa suram dan berat. Ia merasa tidak dihargai dalam hubungan yang ia perjuangkan begitu keras. Satu malam, ketika ia duduk sendirian di balkon rumah mereka, Zalin merasa angin malam menyentuh wajahnya. Ia menatap bintang-bintang di langit yang gelap, bertanya pada dirinya sendiri apakah ada jalan keluar dari situasi ini. Apakah ia akan terus merasa seperti ini? Apakah pernikahan yang ia bangun begitu lama hanya akan berakhir dengan perasaan terperosok? Ia berpikir tentang kehidupannya sebelum menikah, tentang kebebasan yang ia miliki, tentang karirnya, tentang mimpi-mimpinya. Semua itu seakan menjadi kenangan yang semakin jauh. Zalin merasa seolah ia telah kehilangan dirinya dalam peran yang dipaksakan oleh keluarga Galih. Ia hanya ingin merasa dihargai, tetapi kenyataannya, ia merasa seperti orang yang tidak penting dalam rumah tangga ini. Di tengah perasaan tersebut, Zalin mulai berpikir untuk mengambil langkah besar. Ia tahu bahwa ia tidak bisa terus hidup dengan perasaan terperosok ini. Namun, ia juga tidak ingin menghancurkan pernikahannya. Zalin merasa bahwa ia membutuhkan perubahan.
sesuatu yang bisa mengembalikan kebahagiaan dan harga dirinya. Ia mulai mencari cara untuk menemukan jalan keluar dari situasi yang membuatnya terperangkap, tetapi ia juga tidak ingin melukai orang yang ia cintai, Galih. Keinginan untuk tetap menjaga pernikahannya dan untuk merasa dihargai, memberikan sebuah konflik batin yang semakin memperburuk keadaan. Suatu pagi, Zalin berbicara dengan temannya yang paling dekat, Vina. Vina adalah teman Zalin sejak kuliah, seseorang yang selalu menjadi pendengar yang baik. Zal, kamu harus memilih. Kamu tidak bisa terus-menerus menekan perasaanmu hanya untuk orang lain. Apa gunanya hidup jika kamu tidak bahagia? Kata Vina dengan penuh perhatian. Kamu layak mendapatkan kebahagiaan, Zalin. Jangan biarkan dirimu terus-menerus merana. Tanyakan pada dirimu sendiri, apakah kamu merasa dihargai dalam hubungan ini? Jika tidak, kenapa kamu harus terus bertahan? Zalin merasa kata-kata itu seperti angin segar yang menyentuh hatinya. Vina benar. Ia sudah lama terjebak dalam kebingungannya, mencoba untuk mempertahankan pernikahan dengan cara yang salah. Zalin tahu bahwa ia tidak bisa terus-menerus menekan perasaannya. Ia harus memilih untuk mengutamakan kebahagiaannya sendiri, untuk menghargai dirinya sebelum orang lain menghargainya. Namun, keputusan itu bukanlah hal yang mudah. Setiap kali Zalin mencoba untuk melepaskan dirinya dari perasaan tertekan ini, ada rasa bersalah yang menghantui. Ia tidak ingin mengecewakan Galih, tetapi di sisi lain, ia tahu bahwa jika ia terus bertahan dengan keadaan ini, ia akan kehilangan dirinya sepenuhnya. Zalin menghabiskan beberapa hari untuk merenung, berpikir tentang apa yang harus ia lakukan. Setiap langkah yang ia pertimbangkan terasa sulit, namun ada satu hal yang pasti, ia tidak bisa terus hidup seperti ini. Ia membutuhkan perubahan, dan ia akan melakukan apapun yang diperlukan untuk mendapatkan kebahagiaan yang seharusnya ia miliki. Zalin merasa seperti dunia runtuh di sekelilingnya. Hari itu, setelah beberapa hari berturut-turut menjalani rutinitas yang sama, ia menghadapi kejadian yang akhirnya membuatnya merasa tak bisa lagi menahan diri. Segalanya yang ia coba tutupi, semua perasaan yang ia tahan, seakan meledak begitu saja. Kejadian itu begitu menghancurkan hatinya dan membuatnya tak tahu lagi apa yang harus dilakukan. Pagi itu, ibu mertuanya datang ke rumah mereka tanpa pemberitahuan terlebih dahulu, seperti biasa. Zalin yang sedang sibuk menyiapkan sarapan untuk Galih dan ibu mertuanya merasa sedikit kesal karena harus melakukan segalanya sendirian. Galih, yang biasanya datang tepat waktu untuk sarapan, pagi itu terlambat datang dari kantor karena ada rapat mendadak. Di tengah kekalutannya, ibu Galih mulai memberikan komentar yang tajam. Ibu rasa, Zalin, kamu harus belajar lebih banyak tentang mengurus rumah tangga. Semuanya jadi berantakan. Bukankah ini tugas istri? Kalau kamu tidak bisa mengurusnya, bagaimana keluarga ini akan berjalan dengan baik? Ujar ibu Galih dengan nada tinggi. Zalin merasa darahnya berdesir mendengar kata-kata itu. Ia menahan napas, berusaha untuk tidak menangis di depan ibu mertuanya. Namun, rasa sakit itu menusuk begitu dalam. Sudah sekian lama ia merasa tidak dihargai, dan kini kata-kata itu seakan mengkonfirmasi semua perasaan buruk yang selama ini ia simpan. Ibu Galih terus berbicara, seolah-olah ia tidak mendengar apapun yang Zalin katakan. Menjadi istri bukan hanya soal menyenangkan suami. Zalin, kamu harus tahu cara mengatur semuanya. Galih membutuhkan seorang istri yang bisa mengatur rumah tangga dengan baik. Jangan sampai orang luar melihat kita seperti ini. Itu memalukan, tambah ibu Galih sambil menyapu meja makan dengan tangannya. Zalin merasa air mata hampir tumpah, tetapi ia berusaha keras untuk tetap tegar. Namun, ketika ia melirik ke arah Galih yang baru masuk ke rumah, ia melihat raut wajahnya yang tidak bisa membaca situasi dengan jelas. Galih hanya mengangguk sambil berkata, "Ibu benar, Zal. Kamu harus belajar banyak tentang hal ini." Itu adalah titik balik bagi Zalin. Ia merasa dunia seakan gelap gulita. Semua usahanya yang selama ini ia lakukan, semua pengorbanan yang ia berikan, seolah-olah tak berarti apa-apa di mata keluarga Galih. Ia merasa dikhianati oleh suaminya yang tidak membelanya, dan dihina oleh ibunya yang tidak bisa melihat usaha keras yang telah ia lakukan. Rasanya begitu perih dan tak tertahankan. Zalin merasa bahwa ia tidak lagi menjadi diri sendiri.
Ia telah kehilangan segala-galanya yang membuatnya menjadi pribadi yang dihargai, baik oleh keluarganya maupun suaminya. Namun, rasa frustasi itu berubah menjadi sebuah api yang membakar dalam dirinya. Zalin tidak bisa lagi hidup dalam perasaan seperti ini. Tidak bisa terus menjadi korban dalam permainan yang tidak ia pilih. Ia merasa, jika ia terus bertahan, ia akan kehilangan segalanya, termasuk dirinya sendiri. Di tengah kemarahan dan kesedihannya, Zalin mulai merencanakan sesuatu. Ia tidak akan membalas perlakuan buruk mereka dengan cara yang kasar. Ia tidak akan menunjukkan kelemahannya. Namun, ia bertekad untuk membuktikan bahwa dirinya lebih dari sekadar apa yang mereka lihat. Ia akan menggunakan caranya sendiri untuk mengubah keadaan. Zalin mulai merancang langkah-langkah yang elegan, namun penuh kekuatan. Pertama-tama, ia menyadari bahwa untuk mengubah pandangan keluarga Galih terhadap dirinya, ia harus membuktikan kemampuan dan keberhasilannya dalam hidup. Tidak hanya sebagai istri, tetapi sebagai individu yang berharga dan sukses. Zalin memutuskan untuk lebih fokus pada pengembangan dirinya. Ia sudah lama meninggalkan impian-impian pribadinya demi menjaga rumah tangga, tetapi kini ia merasa bahwa waktunya telah tiba untuk mengejar apa yang seharusnya ia capai. Dengan tekad yang semakin kuat, Zalin memutuskan untuk mulai mengembangkan karirnya. Ia mencari peluang yang lebih besar untuk meningkatkan kemampuan diri, seperti mengikuti kursus manajemen bisnis, memulai usaha kecil-kecilan yang bisa menghasilkan, dan berinvestasi dalam diri sendiri. Setiap kali ia merasa cemas atau ragu, ia mengingat kembali kata-kata ibunya yang merendahkan dan berkata pada dirinya sendiri, "Aku akan menunjukkan siapa diriku sebenarnya." Dalam beberapa bulan, Zalin mulai melihat hasil dari usahanya. Usaha kecilnya yang semula sederhana mulai menunjukkan tanda-tanda sukses. Ia mulai menabung, dan tidak lagi mengandalkan Galih untuk memenuhi kebutuhannya. Perlahan-lahan, ia mulai mendapatkan pengakuan dari orang lain, dan bahkan beberapa teman mulai memujinya atas keberaniannya untuk keluar dari zona nyaman dan berjuang demi impian-impian pribadinya. Namun, di balik semua pencapaiannya itu, Zalin tidak melupakan tujuan utamanya. Ia ingin membungkam mulut mereka semua, terutama keluarga Galih. Ia tidak akan menyerah begitu saja. Ia mulai merencanakan bagaimana cara menunjukkan pada mereka bahwa ia lebih dari sekadar babu di rumah mereka. Ia memikirkan langkah-langkah yang harus diambil, dan mulai menyusun strategi untuk menunjukkan keberhasilannya tanpa harus berteriak atau melawan dengan cara yang kasar. Pada saat yang tepat, Zalin memutuskan untuk membeli sebuah properti, rumah mewah di kawasan elit kota, jauh dari pandangan keluarga Galih. Itu adalah langkah pertama dalam perjalanan panjangnya untuk membuktikan diri. Ia ingin menunjukkan kepada mereka bahwa ia tidak membutuhkan persetujuan mereka, bahwa ia bisa mencapai kesuksesan sendiri tanpa harus bergantung pada siapapun. Rumah itu bukan hanya sebuah simbol kekuatan finansialnya, tetapi juga lambang kebebasannya. Pada saat ia pertama kali mengunjungi rumah itu, Zalin merasa bangga dengan dirinya sendiri. Ia tahu bahwa langkah ini akan membuat keluarga Galih terkejut, tetapi ia juga tahu bahwa ini adalah langkah yang tepat. Ini adalah awal dari transformasi dirinya menjadi seseorang yang dihargai, bukan hanya karena status pernikahannya, tetapi karena siapa dirinya yang sebenarnya. Zalin tahu bahwa jalan yang ia pilih tidak akan mudah. Ia masih harus menghadapi banyak rintangan dan tantangan. Tetapi, dengan keyakinan baru yang ia miliki, ia merasa siap untuk melangkah maju dan menghadapi semua itu dengan kepala tegak. Ia tidak akan lagi menjadi bayangan dalam hidup orang lain. Ia akan menjadi sosok yang kuat, mandiri, dan sukses. Dan ia akan membuktikan itu pada keluarga Galih dan pada dirinya sendiri. Langkah pertama sudah diambil, dan Zalin tahu bahwa perjalanan ini baru saja dimulai. Zalin menghela napas panjang saat ia duduk di meja kerjanya, memandang layar laptop dengan penuh tekad. Keputusan yang telah ia buat untuk memulai usaha sendiri adalah titik balik dalam hidupnya. Selama bertahun-tahun, ia terjebak dalam peran yang diinginkan orang lain untuknya, selalu berada dalam bayang-bayang keluarga Galih, dan merasa seperti tak lebih dari sekadar pelayan rumah tangga. Namun, kini ia merasakan kekuatan yang sebelumnya tersembunyi dalam dirinya. Ia tahu, jika ia ingin berubah, ia harus berani melangkah keluar dari zona nyaman dan memulai sesuatu yang besar. Tidak ada lagi waktu untuk berdiam diri dalam kebingungannya.
Zalin mulai merancang rencana bisnis yang sudah lama ia impikan. Usahanya tidak akan hanya menjadi cara untuk mendapatkan penghasilan lebih, tetapi juga sebagai sarana untuk membuktikan kepada keluarga Galih, kepada dirinya sendiri, bahwa ia bisa menjadi lebih dari apa yang mereka anggap. Untuk pertama kalinya, Zalin merasa percaya diri dengan apa yang ia pilih. Ia mulai menginvestasikan waktu dan energinya untuk mempelajari berbagai keterampilan yang dibutuhkan dalam dunia bisnis, dari pemasaran digital hingga manajemen keuangan. Zalin mengikuti berbagai kursus online, membaca buku-buku tentang kewirausahaan, dan mencari mentor yang bisa membimbingnya. Ia merasa seperti kembali menemukan dirinya, dan perasaan itu adalah sesuatu yang sangat ia rindukan. Dalam beberapa bulan pertama, Zalin mengalami banyak tantangan. Bisnis yang ia mulai tidak berjalan mulus, dan ia seringkali merasa frustrasi. Namun, setiap kali ia merasa ingin menyerah, ia mengingat kembali kata-kata ibu mertuanya yang menyakitkan. "Kamu tidak akan pernah bisa menjadi lebih dari seorang babu, Zalin." Kata-kata itu selalu mengingatkannya pada apa yang ingin ia buktikan. Tidak hanya kepada keluarga Galih, tetapi juga kepada dirinya sendiri, bahwa ia lebih dari sekadar orang yang dipandang rendah oleh orang lain. Suatu malam, setelah beberapa minggu bekerja tanpa henti, Zalin akhirnya berhasil meluncurkan website untuk bisnis kecilnya yang ia mulai. Website itu adalah platform untuk menjual produk-produk kreatif yang ia desain sendiri, berfokus pada barang-barang rumah tangga yang elegan namun terjangkau. Ia menciptakan produk-produk yang dipilih dengan cermat, menggabungkan fungsionalitas dan keindahan, sesuatu yang ia yakini bisa membuat perbedaan di pasar. Zalin merasa bangga dengan pencapaian ini, meskipun jalan masih panjang dan banyak yang harus ia pelajari. Pemasaran bisnisnya dimulai dari media sosial, dengan promosi sederhana namun efektif. Ia memanfaatkan koneksi yang ia miliki untuk memperkenalkan produk-produknya. Perlahan-lahan, penjualan mulai meningkat. Zalin merasa seperti sebuah lampu yang mulai bersinar setelah sekian lama terpendam dalam kegelapan. Ia mulai melihat hasil dari kerja kerasnya, dan itu memberi kekuatan baru untuk terus maju. Tentu saja, tidak semua orang di sekitarnya senang dengan perubahan yang ia buat. Beberapa teman lama dan bahkan beberapa anggota keluarga Galih mulai memperhatikannya. Ibu Galih, yang sebelumnya sering merendahkannya, mulai mengirimkan pesan-pesan yang penuh sindiran. "Zalin, kamu pikir dengan berjualan ini kamu akan jadi kaya? Berapa lama kamu kira bisa bertahan?" tulisnya dalam pesan singkat. Zalin membaca pesan itu tanpa emosi. Daripada marah, ia justru merasa semakin yakin bahwa ia berada di jalan yang benar. Dengan hati yang teguh, ia membalas pesan ibu mertuanya dengan kata-kata yang penuh keyakinan. "Saya tidak tahu berapa lama, tapi saya akan berusaha sebaik mungkin. Dan saya akan melakukannya dengan cara saya sendiri." Semakin banyak waktu yang berlalu, semakin percaya diri Zalin dengan usaha yang ia bangun. Setiap langkah yang ia ambil membawa perubahan besar dalam hidupnya. Ia tidak lagi merasa seperti orang yang tak dihargai, tak berarti. Zalin mulai merasakan kebebasan yang selama ini ia idam-idamkan. Dalam proses ini, ia juga menemukan dukungan dari orang-orang yang benar-benar peduli padanya. Teman-teman yang selalu ada di sampingnya, yang memberi semangat ketika ia merasa lelah, dan yang menatapnya dengan penuh rasa bangga. Suatu hari, ketika Zalin menerima pesan dari seorang pelanggan tetap yang sangat puas dengan produk yang ia jual, ia merasa seperti itu adalah puncak dari segala usahanya. Pelanggan itu menulis, "Zalin, saya sangat senang dengan produk Anda. Desainnya luar biasa, dan kualitasnya sangat memuaskan. Terima kasih sudah membuat hidup saya lebih mudah dan indah." Pesan ini membuka mata Zalin lebih lebar lagi. Ia telah berhasil menciptakan sesuatu yang bernilai, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Ini adalah saat yang benar-benar membuktikan bahwa ia bisa menjadi lebih dari sekadar apa yang dikatakan orang. Galih, yang mulai menyadari perubahan dalam diri Zalin, mulai memberi perhatian lebih. Pada awalnya, ia merasa terkejut dengan keputusan Zalin untuk memulai usaha sendiri. Namun, seiring berjalannya waktu, ia melihat betapa tekunnya Zalin dan betapa berhasilnya usaha itu. "Zal, aku bangga padamu," kata Galih suatu malam, setelah Zalin menunjukkan pencapaian terbaru dalam bisnisnya. Kata-kata itu begitu berharga bagi Zalin. Namun di saat yang sama, ia merasa tidak lagi bergantung pada pujian itu.
Ia tahu, ia telah membuktikan kemampuan dirinya tanpa perlu pengakuan dari siapapun. Zalin tidak hanya mengandalkan pujian atau pengakuan orang lain untuk merasa berharga. Ia tahu, kekuatannya datang dari dalam dirinya sendiri, dari keyakinannya untuk mengambil kendali atas hidupnya, dari keberanian untuk mengikuti impian-impian yang selama ini terkubur, dan dari kesungguhannya untuk berjuang melawan segala rintangan. Kini, bisnisnya semakin berkembang. Ia mulai memperluas jangkauan pasar, membuka toko online yang lebih besar, dan bahkan merambah ke pasar internasional. Zalin merasa seperti ia telah menemukan kembali dirinya, dan itu adalah hadiah terindah dari segala perjuangannya. Setiap tantangan yang ia hadapi, setiap hambatan yang ia lewati, hanya semakin menguatkan tekadnya. Ia tidak akan berhenti di sini. Ia tahu, perjalanan ini baru saja dimulai. Zalin memandang masa depannya dengan penuh optimisme. Ia tahu bahwa lebih banyak hal hebat yang akan datang. Tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk masa depan yang ia bangun dengan kerja keras, ketekunan, dan keberanian. Apa yang ia lakukan sekarang adalah bukti bahwa ia telah mengubah hidupnya, bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk membuktikan pada dunia bahwa ia bisa menjadi lebih dari sekadar yang orang lain bayangkan. Ia bisa menjadi siapapun yang ia pilih, dan ia memilih untuk menjadi wanita yang kuat, mandiri, dan sukses. Zalin merasa hati dan pikirannya lebih ringan dari sebelumnya. Usaha kecil yang ia mulai dari nol kini mulai menunjukkan hasil yang menggembirakan. Setiap hari, ada saja pesan dari pelanggan yang datang, memuji kualitas produknya dan betapa mereka merasa puas dengan barang-barang yang ia jual. Perlahan, omset bisnisnya mulai meningkat, dan ia merasa takjub dengan segala pencapaian yang berhasil diraihnya dalam waktu singkat. Ini adalah hasil dari kerja keras, dedikasi, dan ketekunan yang selama ini ia berikan, meskipun banyak yang meremehkan kemampuannya. Namun, meskipun keberhasilan itu membawa kebahagiaan yang mendalam, Zalin memilih untuk tidak menunjukkan perubahan besar ini secara terbuka kepada keluarga Galih. Ia tahu betul bahwa jika ia melakukannya, itu hanya akan membawa masalah lebih besar. Keluarga Galih, terutama ibu mertuanya, selalu meremehkan dan menganggapnya tidak lebih dari seorang istri yang harus melayani segala kebutuhan rumah tangga mereka. Zalin tidak ingin memberi mereka alasan untuk semakin menganggapnya rendah. Oleh karena itu, ia memilih untuk tetap diam, menjaga perubahannya untuk dirinya sendiri, dan lebih fokus pada pencapaian pribadi yang tidak bisa disangkal oleh siapapun. Zalin tahu bahwa ia sedang berada di jalur yang benar. Setiap hari yang ia lalui adalah bukti dari keberhasilan yang ia ciptakan dengan tangannya sendiri. Tapi ia juga tahu bahwa tak semua orang akan mendukungnya. Bahkan, ada kalanya ia merasa cemas dengan bagaimana reaksi Galih jika ia tahu betapa cepatnya Zalin berhasil. Galih, meskipun pria yang penuh kasih, selalu tampak ragu ketika Zalin berbicara tentang rencana-rencana besarnya. Ia takut Galih akan merasa terancam dengan kesuksesannya, atau bahkan merasa malu jika Zalin terlalu berhasil. Namun, rasa cemas itu tidak menghalangi Zalin untuk melangkah maju. Ia memutuskan untuk tetap menjaga keseimbangan dalam hidupnya dan tidak terbawa perasaan. Hari demi hari, usaha Zalin semakin berkembang. Ia mulai menerima pesanan dari luar kota, bahkan dari luar negeri. Produk-produk yang ia ciptakan, yang semula hanya merupakan sebuah ide sederhana, kini menjadi sesuatu yang dicari banyak orang. Ia merasa bangga dengan segala pencapaiannya, namun tetap tidak ingin menunjukkan keberhasilannya dengan cara yang mencolok. Ia lebih memilih untuk tetap rendah hati dan menjaga kedamaian dalam hidupnya. Namun, di balik keberhasilannya, Zalin tidak bisa menghindari perasaan yang datang ketika ia melihat Galih lebih sering sibuk dengan pekerjaannya dan keluarganya. Meskipun Zalin merasa puas dengan bisnis yang ia jalankan, hatinya tetap ingin agar Galih melihatnya sebagai seseorang yang lebih dari sekadar istri di rumah. Ia ingin Galih melihat bahwa ia adalah wanita yang mandiri, yang mampu mencapai sesuatu tanpa bergantung pada orang lain. Suatu malam, ketika Zalin sedang duduk di meja makan setelah menyelesaikan beberapa pekerjaan, Galih pulang dengan wajah lelah. Ia duduk di sebelah Zalin, memandangi istrinya yang sedang fokus dengan pekerjaannya. "Zal, kamu benar-benar hebat. Aku nggak tahu harus bilang apa lagi. Aku bangga sama kamu," ujar Galih sambil tersenyum lelah. Zalin menatapnya dan tersenyum tipis. Namun dalam hati ia merasa cemas.
Kata-kata itu menghangatkan hatinya, tetapi juga membawa perasaan yang campur aduk. Ia tahu bahwa selama ini ia telah berusaha untuk menunjukkan sisi terbaik dirinya, tetapi ia juga merasa bahwa Galih tidak pernah benar-benar melihat usaha keras yang ia lakukan. Meskipun Galih memberi pujian, Zalin tahu ada lebih banyak yang ia ingin buktikan. Beberapa minggu setelah percakapan itu, Zalin mulai merencanakan langkah berikutnya. Ia tahu bahwa untuk mengukuhkan posisinya sebagai pebisnis sukses, ia harus melangkah lebih jauh. Ia mulai memperkenalkan produknya ke pasar yang lebih luas, memperluas jaringan distribusi, dan mencari cara untuk memperkenalkan merek bisnisnya ke level yang lebih tinggi. Di luar dugaan, semakin banyak orang yang tertarik pada produknya. Bahkan beberapa influencer media sosial mulai mempromosikan barang-barang buatan Zalin. Namun, meskipun usaha Zalin berkembang pesat, ia tidak ingin membuat keluarga Galih merasa terintimidasi atau terancam. Ia menyadari bahwa meskipun keberhasilan pribadinya memberi kebanggaan, ia harus tetap menjaga keseimbangan. Zalin memilih untuk tidak terlalu sering berbicara tentang bisnisnya di depan keluarga Galih. Ia lebih suka menjaga pencapaiannya sebagai sesuatu yang pribadi, sesuatu yang hanya ia dan beberapa orang terdekatnya yang benar-benar tahu. Zalin mulai merasa bahwa ia tidak lagi membutuhkan pengakuan dari siapapun. Ia tidak lagi bergantung pada pujian atau kata-kata dari orang lain. Apa yang ia lakukan dan capai sudah cukup membuktikan bahwa ia mampu berdiri di atas kaki sendiri. Keberhasilannya bukan lagi tentang mencari persetujuan keluarga Galih, melainkan tentang bagaimana ia bisa membuktikan kepada dirinya sendiri bahwa ia layak untuk dihargai. Pada suatu malam yang tenang, ketika Zalin sedang duduk di ruang kerja dengan laptopnya, Galih datang menghampirinya. Kali ini, ada sesuatu yang berbeda di wajahnya. "Zal, aku harus mengakuinya. Aku melihat betapa kerasnya kamu bekerja, dan aku merasa bangga dengan semua yang telah kamu capai," kata Galih dengan suara yang lebih serius. "Aku tahu aku mungkin tidak selalu menunjukkan hal itu, tetapi aku benar-benar mengagumimu." Zalin merasa dadanya sesak mendengar kata-kata itu. Ia tidak bisa menahan air matanya yang tiba-tiba saja jatuh. Mungkin selama ini, ia merasa seakan-akan Galih tidak cukup melihat usahanya, tetapi kata-kata itu memberi arti yang begitu besar baginya. Untuk pertama kalinya, ia merasa dihargai dalam cara yang berbeda. Namun, Zalin tetap tidak ingin menunjukkan seluruh keberhasilannya secara terbuka. Ia ingin tetap melangkah dengan tenang, menyusun rencana yang lebih besar lagi tanpa harus terjebak dalam pengakuan atau perhatian orang lain. Keberhasilan pribadinya adalah haknya sendiri, dan ia tahu bahwa masa depan yang lebih cerah menanti di depan sana. Dengan keteguhan hati, Zalin melangkah lebih jauh, dengan penuh keyakinan bahwa ia bisa mencapai lebih banyak. Sambil tetap menjaga keseimbangan antara kehidupan pribadi dan profesional, ia mulai menyusun strategi baru untuk mengembangkan bisnisnya lebih luas lagi. Zalin menyadari bahwa ia sudah menjadi pribadi yang berbeda. Ia bukan lagi wanita yang hanya dianggap sebagai babu oleh keluarga Galih. Ia adalah wanita yang kini memiliki kekuatan untuk menentukan arah hidupnya sendiri. Zalin berdiri di depan cermin, menatap bayangannya yang kini lebih percaya diri daripada sebelumnya. Di balik senyuman tipis yang terlihat di wajahnya, ada kebanggaan yang dalam, sebuah rasa puas yang tidak bisa disembunyikan. Dalam beberapa tahun terakhir, ia telah melalui perjalanan yang penuh perjuangan, menghadapi tantangan dan keraguan, dan akhirnya, usaha kerasnya terbayar. Bisnisnya yang dimulai dari usaha kecil kini berkembang pesat, dan ia telah meraih kesuksesan yang bahkan tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Setiap hari, Zalin merasakan perubahan yang semakin nyata. Pendapatan bisnisnya meningkat signifikan, dan bahkan para pesaing mulai melihatnya sebagai sosok yang harus diperhitungkan. Merek yang ia bangun mulai dikenal luas, dan produk-produknya kini tidak hanya dicari di dalam negeri, tetapi juga mulai dipasarkan ke luar negeri. Zalin menjadi contoh bagi banyak wanita yang berjuang untuk mewujudkan impian mereka, dan ia tahu bahwa keberhasilannya tidak hanya membuktikan kemampuannya kepada orang lain, tetapi juga kepada dirinya sendiri. Ia berhasil mengubah impian yang semula tampak jauh menjadi kenyataan. Pada suatu hari, Zalin menerima sebuah undangan untuk menghadiri sebuah acara penghargaan yang diselenggarakan oleh salah satu asosiasi bisnis terkemuka. Pencapaian bisnisnya yang luar biasa membuatnya terpilih sebagai penerima penghargaan, pengusaha muda terbaik tahun ini.
Zalin merasa terkejut sekaligus bangga. Penghargaan ini tidak hanya menghargai kerja kerasnya, tetapi juga membuktikan bahwa ia mampu bersaing di dunia yang dulu ia anggap terlalu jauh dan terlalu sulit untuk dijangkau. Pada malam acara, Zalin mengenakan gaun elegan yang membuatnya tampil percaya diri di hadapan banyak orang. Setiap langkahnya terasa ringan, meskipun hatinya berdebar. Ia tahu bahwa ini adalah salah satu momen terbesar dalam hidupnya, tetapi ia tetap berusaha menjaga kesederhanaan. Ketika namanya diumumkan sebagai pemenang penghargaan, Zalin merasa seolah-olah seluruh dunia berhenti sejenak. Apakah ini benar-benar terjadi? Ia melangkah ke panggung dengan penuh keyakinan, menerima penghargaan itu dengan senyum yang tulus, meskipun dalam hatinya, ia tahu bahwa pencapaian ini lebih dari sekadar sebuah trofi. "Terima kasih atas penghargaan ini," kata Zalin dengan suara yang sedikit bergetar, tetapi penuh dengan rasa syukur. "Ini bukan hanya tentang saya. Ini adalah hasil dari dukungan keluarga, teman-teman, dan orang-orang yang percaya pada saya, bahkan ketika saya sendiri merasa ragu. Saya ingin membuktikan bahwa setiap orang, terutama wanita, memiliki kemampuan untuk mencapai hal-hal besar jika mereka berani bermimpi dan bekerja keras." Saat Zalin berbicara, ia melihat ke hadapan audiens yang penuh dengan pengusaha dan profesional sukses. Beberapa dari mereka mungkin pernah meragukan kemampuannya, atau bahkan menganggapnya sebagai wanita yang hanya cocok berada di belakang layar. Namun, malam itu, Zalin tidak hanya mendapatkan penghargaan, tetapi juga mendapatkan rasa hormat dari banyak orang yang dulunya tidak menganggapnya serius. Setelah menerima penghargaan tersebut, Zalin merasa ada sebuah perubahan besar dalam dirinya. Keberhasilannya yang kini terlihat jelas membuktikan bahwa ia bisa melampaui segala batas yang selama ini ia pikirkan. Zalin tahu bahwa ia telah mengubah pandangan banyak orang, bahkan yang dulu meremehkannya. Ibu mertuanya, yang sering merendahkannya, kini harus melihatnya dengan pandangan berbeda. Zalin bisa merasakan bahwa meskipun ia belum pernah mendengar kata maaf dari ibu mertuanya, ada pengakuan yang tak terucap di mata ibunya. Sesuatu yang dulu terasa mustahil kini menjadi kenyataan. Zalin telah membuktikan bahwa ia bukan hanya seorang istri atau menantu yang harus dipandang sebelah mata, tetapi seorang wanita yang mampu mengubah hidupnya dan dunia di sekitarnya. Namun, Zalin tidak berhenti di situ. Ia tahu bahwa kesuksesan yang telah ia raih adalah awal dari perjalanan panjang yang masih harus ia jalani. Dengan penghargaan tersebut, ia merasa semakin terinspirasi untuk melakukan lebih banyak hal. Ia mulai memperluas bisnisnya lebih jauh, membuka cabang baru, dan mengembangkan produk-produk inovatif yang semakin diminati. Keberhasilannya tidak hanya memberinya kepuasan pribadi, tetapi juga membuka peluang bagi banyak orang yang selama ini kurang mendapat perhatian. Zalin ingin membantu lebih banyak wanita untuk menjadi mandiri secara finansial, agar mereka juga bisa merasakan kekuatan yang ia rasakan. Malam itu, setelah acara penghargaan selesai, Zalin pulang ke rumah dengan hati yang penuh kebanggaan. Galih, yang selama ini mendukungnya, menunggu di ruang tamu. Wajahnya terlihat cerah, dan ia tersenyum lebar saat Zalin memasuki rumah. "Aku tahu kamu bisa melakukannya, Zal. Aku bangga padamu," kata Galih, memberikan pelukan hangat. Zalin merasa bahagia mendengar kata-kata itu, tetapi jauh di dalam hatinya, ia tahu bahwa ia tidak membutuhkan pujian itu lagi untuk merasa lengkap. Ia tidak lagi bergantung pada pengakuan dari orang lain. Keberhasilannya bukan untuk membuktikan kepada orang lain bahwa ia mampu, tetapi untuk membuktikan kepada dirinya sendiri bahwa ia bisa mewujudkan apapun yang ia impikan. Pencapaian ini, meskipun terasa manis, tidak membuat Zalin melupakan tujuan utamanya. Bisnis yang ia jalankan bukan hanya tentang meraih kekayaan atau popularitas, tetapi tentang membuktikan bahwa wanita, terutama yang sering dianggap sebelah mata, memiliki kemampuan untuk mengubah dunia mereka sendiri. Zalin merasa bahwa apa yang ia capai adalah awal dari perubahan yang lebih besar, tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk banyak orang yang selama ini merasa terpinggirkan atau tidak dihargai. Zalin memulai setiap harinya dengan penuh semangat, berusaha untuk lebih berkembang dan menciptakan peluang lebih banyak lagi. Ia tahu bahwa kesuksesan bukan akhir dari perjalanan, melainkan sebuah titik tolak untuk melangkah lebih jauh. Mungkin, beberapa orang masih meragukannya, tetapi Zalin tidak peduli. Ia sudah cukup membuktikan kepada dunia bahwa ia mampu, dan kini,
ia siap menghadapi segala tantangan yang akan datang. Dengan langkah yang lebih pasti dan hati yang lebih besar, Zalin melanjutkan perjalanan hidupnya, yang kini dipenuhi dengan harapan, kebanggaan, dan kebebasan untuk memilih jalannya sendiri. Zalin merasakan angin segar dalam hidupnya. Seiring dengan perkembangan pesat bisnisnya, ia semakin mengerti bahwa keberhasilannya adalah hasil dari perjuangan yang panjang. Tetapi yang lebih penting lagi, ia tahu bahwa saatnya untuk membuktikan kepada orang-orang yang selama ini meragukannya bahwa ia lebih dari sekadar seorang istri yang harus menerima perlakuan sembarangan. Ia mulai merencanakan langkah-langkah elegan yang tidak hanya menunjukkan kesuksesannya, tetapi juga mengubah cara pandang orang terhadap dirinya tanpa harus berbicara langsung tentang pencapaiannya. Dengan penuh perhitungan, Zalin mulai membeli beberapa properti dan barang mewah, sesuatu yang dulu hanya bisa ia impikan. Namun, ia tidak ingin melakukannya dengan cara yang mencolok. Tidak, Zalin lebih memilih untuk menampilkan pencapaiannya secara halus, tanpa perlu membanggakan diri atau pamer kekayaan. Zalin tahu betul bahwa memperlihatkan segala sesuatu secara terang-terangan hanya akan memicu kecemburuan atau bahkan merusak kedamaian yang selama ini ia jaga dengan hati-hati. Pada suatu pagi yang cerah, Zalin mengunjungi sebuah pusat perbelanjaan mewah di pinggiran kota. Di dalamnya, berbagai merek internasional memajang produk-produk terbaru mereka. Zalin melangkah dengan percaya diri, menikmati kebebasan yang ia rasakan setiap kali ia memasuki ruang ini. Di dalam toko perhiasan, ia membeli gelang berlian yang indah, barang yang selama ini hanya bisa ia lihat di majalah atau di layar kaca. Namun, ia tidak membeli hanya untuk memenuhi keinginan sesaat. Gelang itu adalah simbol dari pencapaian dan pengorbanan yang telah ia buat selama ini. Zalin memandang gelang itu dengan senyum tipis, bukan karena kemewahannya, tetapi karena nilai yang ia pegang, bahwa ia bisa membeli apapun yang ia inginkan, tanpa bergantung pada orang lain. Tidak hanya perhiasan, Zalin juga membeli mobil mewah yang sudah lama ia impikan. Sebuah mobil sedan berkelas yang kini ia parkir di garasi rumahnya, jauh dari pandangan orang. Mobil itu bukan hanya sekadar barang, tetapi lebih sebagai bukti bahwa ia telah berhasil menciptakan hidup yang ia inginkan, sesuatu yang tidak bisa diberikan oleh orang lain, bahkan oleh suaminya. Zalin tahu bahwa barang-barang ini akan menjadi simbol keberhasilannya, tetapi ia tidak ingin menunjukkannya secara langsung kepada keluarga Galih. Ia memilih untuk tetap bersikap tenang, tidak terburu-buru menonjolkan pencapaian-pencapaiannya, meskipun hatinya penuh dengan kebanggaan. Selama beberapa bulan, Zalin terus melangkah maju, menambah koleksi properti dengan membeli sebuah rumah mewah di kawasan elit kota, jauh dari tempat tinggal keluarga Galih. Rumah itu, yang dilengkapi dengan taman yang luas dan desain interior modern, menjadi tempat perlindungannya, tempat di mana ia bisa melangkah bebas tanpa harus terikat dengan pandangan orang lain. Rumah itu adalah simbol kebebasannya, sesuatu yang ia banggakan tanpa harus menunjukkannya kepada siapapun. Bahkan Galih, meskipun mulai curiga dengan perubahan Zalin, tidak pernah benar-benar bertanya lebih jauh. Zalin memilih untuk tetap menyembunyikan sebagian besar hidupnya dari keluarga suaminya, menjaga setiap langkahnya dengan hati-hati. Meski demikian, Zalin tahu bahwa semakin lama ia mengembangkan dirinya, semakin banyak orang yang mulai memperhatikannya. Keluarga Galih, yang sebelumnya acuh tak acuh, kini mulai mendengar tentang kesuksesannya. Tidak ada yang bisa mengabaikan kenyataan bahwa Zalin telah meraih sesuatu yang luar biasa. Namun, ia tidak merasa perlu untuk menyombongkan diri. Zalin lebih memilih untuk membuat keluarga Galih menyadari keberhasilannya dengan cara yang sangat subtil, dengan membiarkan mereka tahu bahwa ia tidak lagi bergantung pada siapapun. Pada suatu sore, setelah pulang dari salah satu pertemuan bisnisnya, Zalin memarkir mobil mewahnya di luar rumah keluarga Galih, yang berada di area yang lebih sederhana. Tentu saja, ia tahu bahwa ibu mertuanya dan beberapa anggota keluarga lainnya pasti akan memperhatikannya. Ia tidak perlu memberi penjelasan apapun. Sesaat kemudian, ibu Galih keluar dari rumah dan terkejut melihat mobil Zalin. Ada kecanggungan dalam tatapan ibunya yang tidak bisa disembunyikan. "Zalin, mobil baru?" tanya ibu Galih dengan nada yang penuh keraguan. Zalin tersenyum dengan tenang. "Ya, ibu. Saya pikir sudah saatnya memiliki kendaraan yang lebih nyaman," jawab Zalin, tetap menjaga nada suaranya agar tidak terkesan pamer. Ibu Galih hanya mengangguk, tidak tahu harus berkata apa lagi.
Sepertinya, ia merasa terperangkap dalam kebingungannya sendiri. Ia tidak bisa lagi merendahkan Zalin seperti dulu. Namun ia juga tidak bisa menerima kenyataan bahwa menantunya kini berada di posisi yang lebih tinggi darinya dalam hal pencapaian pribadi. Zalin tidak perlu mengatakan lebih banyak. Semua yang perlu mereka ketahui sudah jelas. Di hari yang lain, Zalin mengundang keluarga Galih untuk makan malam di rumah barunya. Ketika mereka memasuki ruang tamu yang mewah, Ibu Galih tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Rumah itu jauh lebih besar dan lebih indah daripada yang ia kira. Tanpa harus mengatakan apapun, Zalin bisa merasakan bahwa ada perasaan campur aduk di hati ibu mertuanya. Ibu Galih akhirnya membuka percakapan dengan berkata, "Rumah ini sangat indah, Zal. Tapi, apakah kamu tidak merasa terlalu terbebani dengan semua ini? Semua yang kamu miliki. Itu semua tidak akan membahagiakanmu jika kamu terus-terusan sendiri." Zalin tersenyum. Namun kali ini senyum itu lebih dalam, penuh makna. "Ibu, saya tidak sendiri. Saya telah bekerja keras untuk ini semua. Dan saya bahagia dengan apa yang telah saya capai. Saya tidak membutuhkan apapun dari siapapun untuk merasa puas." Di dalam hatinya, Zalin tahu bahwa percakapan ini adalah kemenangan kecil baginya. Tanpa harus menyombongkan diri atau berbicara banyak, ia sudah berhasil menunjukkan bahwa ia tidak lagi menjadi sosok yang lemah dan terpinggirkan dalam keluarga ini. Ia telah meraih kebebasan untuk menentukan hidupnya sendiri, tanpa harus bergantung pada siapapun. Seiring berjalannya waktu, Zalin semakin merasa bahwa ia tidak perlu lagi menunjukkan apapun kepada keluarga Galih. Keberhasilannya bukan untuk mereka, tetapi untuk dirinya sendiri. Ia tidak lagi perlu membuktikan apapun kepada mereka. Semua yang ia capai sudah cukup menjadi bukti bahwa ia adalah seorang wanita yang mampu berdiri di atas kakinya sendiri. Zalin memandang ke depan dengan penuh keyakinan. Keberhasilan yang ia raih bukan hanya tentang membeli mobil atau rumah mewah. Itu adalah tentang membuktikan bahwa dirinya lebih dari sekadar apa yang orang lain bayangkan. Dengan keteguhan hati, Zalin terus melangkah, semakin jauh dari bayang-bayang yang dulu membelenggunya, dan semakin dekat dengan tujuan hidup yang telah ia tentukan untuk dirinya sendiri. Zalin duduk di teras rumah barunya, menikmati secangkir teh hangat yang baru ia seduh. Pandangannya jauh, menatap taman belakang yang luas, tempat ia sering berjalan-jalan untuk menenangkan pikirannya. Suasana tenang ini seolah memberi kesempatan bagi Zalin untuk merenung, berpikir tentang bagaimana hidupnya telah berubah dalam beberapa tahun terakhir. Ia tidak bisa mengingkari kenyataan bahwa dirinya kini lebih mandiri, lebih kuat, dan lebih percaya diri daripada sebelumnya. Usaha yang ia bangun dengan susah payah telah memberikan Zalin kebebasan yang selama ini ia dambakan. Kebebasan dari ketergantungan pada keluarga Galih, kebebasan untuk menentukan jalan hidupnya sendiri. Namun, meskipun Zalin merasa lebih kuat dan lebih bebas, ada satu hal yang ia belum bisa hindari, pernikahannya dengan Galih. Selama ini, ia selalu berusaha untuk mendukung suaminya dan menjaga keharmonisan di rumah tangga mereka. Tetapi, seiring berjalannya waktu, Zalin merasa bahwa ia harus lebih jujur dengan dirinya sendiri tentang apa yang ia inginkan dari hubungan ini. Galih, meskipun sangat mendukung perjalanan karir Zalin, tetap terjebak dalam rutinitasnya sendiri. Ia tidak banyak berubah sejak pernikahan mereka. Zalin merasa bahwa meskipun suaminya terlihat bahagia dengan hidup mereka, ada hal yang belum pernah benar-benar dibicarakan. Ia mulai merasa bahwa dirinya tidak lagi merasa seutuhnya bahagia dalam pernikahannya. Keberhasilan yang ia raih dalam bisnis telah memberikan kebebasan finansial. Tetapi Zalin tahu bahwa kebebasan pribadi adalah hal yang lebih penting lagi. Bagaimana ia bisa merasakan kebebasan sejati jika hubungan pernikahannya masih terjebak dalam pola lama yang penuh harapan orang lain? Pada suatu malam yang tenang, Zalin memutuskan untuk mengajukan percakapan yang selama ini ia hindari. Ia tahu bahwa percakapan ini penting, bahkan jika itu berarti akan mengubah arah pernikahannya. Zalin memanggil Galih untuk duduk bersama di ruang tamu. Galih, yang biasanya lebih santai, duduk di sebelahnya dengan wajah yang penuh perhatian. Zalin menatapnya sejenak, lalu dengan suara pelan namun tegas, mulai berbicara. "Galih, aku ingin kita berbicara tentang hubungan kita," kata Zalin, suaranya tidak bergetar, meskipun hatinya terasa berat. "Aku merasa kita sudah semakin jauh,
dan aku tidak tahu bagaimana kita bisa kembali seperti dulu. Galih menatapnya dengan bingung, tetapi ada sesuatu di mata Zalin yang menunjukkan bahwa ia benar-benar serius. Zal, kita baik-baik saja kan? Aku tidak mengerti kenapa kamu merasa seperti itu. Zalin menarik napas dalam-dalam. Aku merasa kita terjebak dalam rutinitas yang tidak pernah berubah. Aku mulai merasa bahwa kita hidup hanya untuk memenuhi harapan orang lain. Aku tidak ingin pernikahan kita hanya menjadi formalitas. Galih. Aku ingin kita menjadi dua individu yang berkembang bersama, bukan hanya dua orang yang terikat oleh sebuah ikatan tanpa ada kemajuan. Galih terdiam sejenak, mencoba mencerna kata-kata Zalin. Ia tahu bahwa pernikahan mereka tidak sempurna, tetapi ia tidak pernah benar-benar berpikir untuk mengubah cara hidup mereka. Zalin melihat raut wajahnya, dan ia tahu bahwa ini adalah saat yang sangat penting. Zal, aku selalu mendukungmu. Aku bangga dengan semua yang kamu capai. Aku tahu pernikahan kita bukan yang sempurna, tapi aku tidak tahu bagaimana cara mengubahnya. Ujar Galih dengan nada suara yang lebih rendah, penuh kekhawatiran. Aku tidak ingin kehilangan kamu. Zalin merasakan kehangatan di hati mendengar kata-kata itu, tetapi ia juga tahu bahwa ia tidak bisa terus hidup dalam bayang-bayang ketidakpastian. Galih, aku ingin kita lebih dari sekadar menjalani hidup bersama. Aku ingin kita menjadi mitra sejati, yang saling mendukung untuk tumbuh dan mencapai impian masing-masing. Tapi untuk itu, kita perlu berbicara lebih banyak tentang apa yang kita inginkan dalam hidup kita. Kita tidak bisa terus berjalan di jalan yang sama tanpa arah. Galih menunduk, berpikir keras. Zalin tahu bahwa ini adalah langkah besar bagi mereka berdua. Aku ingin menjadi lebih dari sekadar suami yang sibuk. Zalin, aku ingin mendengarkanmu lebih banyak. Aku ingin kita membuat keputusan bersama. Aku tidak ingin kamu merasa sendirian dalam pernikahan kita, katanya akhirnya. Suara Galih kini lebih mantap. Zalin merasakan sebuah beban yang terasa lebih ringan. Perbincangan itu adalah langkah pertama untuk mengubah pernikahan mereka menjadi sesuatu yang lebih sehat dan bermakna. Mereka tidak lagi sekadar dua orang yang menjalani hidup yang sama tanpa perubahan, tetapi mereka akan mulai membangun kehidupan bersama yang lebih saling mendukung dan memahami. Namun, Zalin tahu bahwa perubahan ini tidak akan mudah. Galih harus siap untuk menyesuaikan dirinya dengan realitas baru yang Zalin inginkan. Mereka berdua harus berbicara lebih banyak, lebih terbuka tentang harapan dan keinginan masing-masing, tanpa ada ketakutan akan penolakan. Zalin merasa yakin bahwa ini adalah langkah yang benar, meskipun itu berarti akan mempengaruhi banyak hal dalam hidup mereka. Seiring waktu, Zalin mulai merasakan perubahan kecil dalam hubungan mereka. Galih menjadi lebih banyak berbicara tentang masa depan, lebih terlibat dalam perencanaan hidup mereka, dan mulai menyadari pentingnya memberikan ruang bagi Zalin untuk berkembang lebih jauh. Di sisi lain, Zalin juga merasa lebih bebas dalam menjalani kehidupannya. Ia tidak lagi terjebak dalam peran yang diberikan oleh keluarga Galih atau peran tradisional yang selama ini ia rasakan. Ia merasa dihargai dan didukung, tidak hanya dalam bisnis, tetapi juga dalam pernikahan mereka. Zalin pun semakin mantap dalam mengambil keputusan-keputusan penting lainnya dalam hidupnya. Keberhasilan bisnisnya memberinya kebebasan untuk lebih memikirkan langkah-langkah strategis dalam mengembangkan karirnya. Ia mulai merencanakan untuk memperluas jangkauan pasar internasional, membuka lebih banyak cabang, dan mempekerjakan tim yang lebih besar untuk membantu mewujudkan visinya. Zalin juga semakin mengasah kemampuannya dalam memimpin, tidak hanya dalam bisnis, tetapi juga dalam kehidupan pribadinya. Pada suatu pagi, saat Zalin sedang menikmati sarapan dengan Galih, ia merasakan ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Hidup mereka tidak sempurna, tetapi mereka berada pada jalur yang lebih sehat dan lebih seimbang. Zalin memutuskan untuk berbicara lebih banyak dengan Galih tentang masa depan mereka, tentang bagaimana mereka bisa membangun kehidupan yang lebih baik, tidak hanya untuk mereka berdua, tetapi juga untuk keluarga mereka. Galih, aku ingin kita bekerja sama lebih banyak lagi. Aku ingin kita jadi tim yang lebih kuat, tidak hanya dalam bisnis, tapi dalam hidup kita. Aku tahu kamu sibuk, tapi kita harus saling mendukung lebih dari ini, ujar Zalin dengan penuh keyakinan. Galih mengangguk, wajahnya penuh pengertian. Aku setuju, Zal. Aku ingin kita punya kehidupan yang lebih bermakna.
Aku akan berusaha lebih keras untuk ada untuk kamu. Zalin merasa lega. Ia tahu bahwa pernikahannya dengan Galih tidak lagi sama seperti dulu. Mereka telah membuat langkah besar untuk saling mendukung, berkomunikasi lebih terbuka, dan membangun kehidupan yang lebih berimbang. Zalin kini merasa lebih yakin, tidak hanya dalam menjalani pernikahan, tetapi juga dalam perjalanan hidupnya. Ia tahu bahwa ia sedang menuju ke arah yang benar, dengan keputusan-keputusan yang lebih bijak dan penuh pertimbangan, tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk keluarga yang ia bangun bersama Galih. Zalin duduk di ruang kerjanya, di meja yang kini penuh dengan laporan dan rencana untuk memperluas bisnisnya. Tapi ada satu hal yang lebih penting dari semua itu, sesuatu yang telah lama ia pikirkan dan rencanakan dengan cermat. Setelah melalui perjalanan panjang yang penuh tantangan dan perjuangan, Zalin merasa kini saatnya untuk melakukan sesuatu yang lebih besar, yang akan mengubah dinamika hubungan antara dirinya dan keluarga Galih. Ia tidak hanya ingin berhasil dalam karir dan kehidupan pribadi, tetapi juga ingin mengubah cara orang melihat dirinya. Semua ini harus dimulai dengan langkah yang tepat, mengambil alih sesuatu yang selama ini menjadi simbol dominasi dan kekuasaan keluarga Galih. Zalin tahu bahwa keluarga Galih, terutama ibu mertuanya, memiliki beberapa barang berharga yang tidak hanya bernilai materi, tetapi juga memiliki nilai sentimental yang tinggi. Barang-barang itu adalah simbol kekuatan dan kontrol yang mereka miliki atas kehidupan Galih dan dirinya. Salah satunya adalah rumah keluarga Galih, sebuah bangunan besar yang sudah bertahun-tahun menjadi pusat kekuasaan mereka. Rumah itu bukan hanya tempat tinggal, tetapi juga tempat di mana banyak kenangan lama dan kebiasaan keluarga terbentuk. Zalin tahu bahwa untuk memutuskan ikatan tersebut dan mengubah posisi dirinya dalam keluarga ini, ia harus mengambil alih sesuatu yang begitu penting bagi mereka. Keputusan untuk membeli rumah keluarga Galih datang bukan karena Zalin ingin mengancam atau merusak hubungan mereka. Namun, ia ingin membuktikan bahwa ia tidak lagi menjadi orang yang hanya melayani mereka. Dengan membeli rumah itu, Zalin ingin menunjukkan bahwa ia kini memiliki kekuasaan atas hidupnya sendiri dan tidak lagi bergantung pada keluarga Galih. Rumah itu, yang dulu dianggap sebagai simbol kekuatan keluarga Galih, kini akan menjadi miliknya. Ini adalah cara Zalin untuk menegaskan bahwa ia tidak lagi merasa terjebak dalam peran yang diberikan oleh keluarga Galih. Zalin mulai merancang cara untuk mewujudkan rencananya. Dengan keberhasilan bisnis yang semakin berkembang, ia memiliki dana yang cukup untuk membeli properti tersebut. Ia menghubungi agen properti dan mulai melakukan negosiasi untuk mendapatkan harga yang sesuai. Zalin tidak terburu-buru. Ia ingin memastikan bahwa setiap langkah yang diambilnya diperhitungkan dengan matang. Ia tahu bahwa dengan membeli rumah itu, ia akan mengubah permainan dan memberi pelajaran berharga kepada keluarga Galih, terutama kepada ibu mertuanya, yang selama ini selalu memandang rendah dirinya. Ketika transaksi selesai dan rumah itu resmi menjadi milik Zalin, ia merasa seolah-olah beban yang selama ini menekan dirinya mulai terangkat. Rumah yang dulunya menjadi simbol dominasi keluarga Galih kini berada di tangannya, dan itu adalah simbol dari kebebasan dan kekuatan yang ia miliki. Ia merasa bahwa inilah saat yang tepat untuk membuktikan bahwa ia tidak hanya menjadi bagian dari keluarga itu yang harus dipandang sebelah mata, tetapi ia adalah seorang wanita yang mampu menentukan arah hidupnya sendiri. Zalin tidak langsung memberitahukan keluarganya bahwa ia telah membeli rumah itu. Ia memilih untuk memberi mereka waktu untuk menyadari perubahan yang terjadi. Beberapa minggu setelah transaksi selesai, Zalin mengundang Galih dan ibu mertuanya untuk makan malam di rumah barunya. Ia tahu bahwa ibu Galih pasti akan terkejut, bahkan mungkin marah. Namun, ia juga tahu bahwa ini adalah langkah yang perlu ia ambil untuk membebaskan dirinya dari bayang-bayang yang selama ini mengekangnya. Malam itu, ketika mereka semua duduk di ruang makan yang luas dan mewah, Ibu Galih mulai memperhatikan sekeliling dengan tatapan yang penuh keheranan. Zalin bisa merasakan ketegangan di udara. Ibu Galih yang biasanya tidak ragu-ragu mengungkapkan perasaannya, kali ini hanya diam, memandangi perabotan mewah dan dekorasi yang elegan di rumah tersebut. Galih, yang melihat reaksi ibunya, mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang berbeda. "Apa ini, Zal?" tanya Ibu Galih dengan nada yang keras, meskipun ia berusaha untuk tetap tenang. "Rumah ini rumah keluarga kita. Apa yang terjadi denganmu?" Zalin memandang ibu mertuanya dengan senyuman yang tenang.
namun dalam hatinya, ia merasa puas melihat ekspresi Ibu Galih yang terkejut. "Ibu, saya pikir sudah waktunya untuk memulai hidup saya sendiri. Rumah ini adalah bagian dari langkah besar yang saya ambil. Saya membeli rumah keluarga ini, Ibu. Saya ingin membuktikan bahwa saya tidak lagi terikat dengan masa lalu atau dengan peran yang selama ini diberikan kepada saya." Ibu Galih terdiam. Ia tidak bisa menyembunyikan kekecewaannya, tetapi Zalin bisa melihat bahwa di matanya ada rasa yang lebih dalam. Mungkin ada pengakuan yang tak terucapkan bahwa Zalin kini berada di posisi yang lebih kuat daripada yang ia bayangkan. Galih juga terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Zalin melanjutkan, suaranya penuh dengan keyakinan. "Saya ingin menunjukkan bahwa saya mampu berdiri di atas kaki saya sendiri. Saya tidak membutuhkan persetujuan atau pengakuan dari siapapun. Rumah ini adalah simbol dari apa yang saya capai dan apa yang bisa saya lakukan. Saya berharap Ibu bisa mengerti bahwa ini bukan hanya tentang barang-barang atau kekayaan. Ini adalah tentang kebebasan saya untuk memilih jalan hidup saya sendiri." Ibu Galih hanya bisa mengangguk perlahan. Tetapi Zalin bisa melihat bahwa di dalam hatinya ada perasaan yang campur aduk. Ia tahu bahwa Ibu Galih tidak akan pernah bisa menerima keputusan ini dengan mudah. Tetapi Zalin juga tahu bahwa ia tidak perlu meminta izin atau persetujuan lagi. Rumah itu, yang dulu hanya dianggap sebagai pusat kekuasaan mereka, kini ada di tangannya. Sebuah pencapaian yang tidak bisa dibantah. Beberapa hari setelah kejadian itu, Zalin merasa ada perubahan yang lebih besar dalam dirinya. Ia tidak lagi merasa terperangkap dalam peran yang diberikan oleh keluarga Galih. Keberhasilan yang ia raih, ditambah dengan kepemilikan rumah itu, memberikan Zalin kekuatan untuk lebih mengambil kendali atas hidupnya. Ia tidak lagi merasa seperti orang yang harus melayani dan mengikuti aturan yang ditetapkan oleh orang lain. Ia kini tahu bahwa dirinya memiliki kekuatan untuk menentukan masa depan. Meskipun Ibu Galih tidak pernah langsung mengungkapkan kekesalannya, Zalin bisa merasakan adanya jarak antara mereka. Namun, ia tidak merasa perlu untuk melawan atau membuktikan apapun lagi. Zalin telah mengambil langkah besar dalam hidupnya dan membuktikan kepada keluarga Galih bahwa ia tidak akan dipandang sebelah mata lagi. Ia adalah seorang wanita yang mandiri, kuat, dan mampu menentukan jalan hidupnya sendiri. Dengan langkah-langkah kecil namun penuh makna, Zalin terus membangun kehidupannya. Ia mulai lebih fokus pada ekspansi bisnisnya, memperkenalkan produk-produk baru, dan memperluas jaringan pasar. Di balik semua kesuksesan itu, Zalin tahu bahwa ia telah menciptakan hidup yang lebih baik bagi dirinya sendiri, tanpa harus bergantung pada orang lain atau menerima peran yang ditetapkan oleh orang lain. Ia telah mengendalikan hidupnya, dan kini, ia siap untuk menghadapi masa depan dengan penuh keyakinan. Zalin menatap dirinya di cermin dengan rasa puas yang tak terungkapkan. Pencapaiannya bukan hanya tentang apa yang telah ia raih dalam dunia bisnis, tetapi tentang kebebasan dan kekuatan yang ia temukan dalam dirinya sendiri. Ia tidak lagi terperangkap dalam ekspektasi orang lain. Tidak lagi merasa terikat oleh peran yang ditentukan keluarga Galih atau oleh pandangan mereka yang sempit. Dalam perjalanan panjang ini, Zalin telah membuktikan bahwa ia bukan hanya istri atau menantu yang ada untuk melayani, tetapi seorang wanita yang mampu berdiri dengan penuh kekuatan, mengendalikan hidupnya, dan meraih kesuksesan dengan cara yang elegan namun tegas. Sekarang, dengan segala pencapaian yang sudah ia dapatkan, Zalin merasa lebih kuat dan lebih mandiri dari sebelumnya. Ia tidak perlu lagi meminta izin kepada siapapun untuk menjalani hidup sesuai dengan keinginannya. Satu-satunya yang ia butuhkan adalah rasa percaya diri yang selama ini tersembunyi. Namun, meskipun ia merasa telah mencapai banyak hal, ada satu hal yang belum ia lakukan: memberikan pelajaran kepada keluarga Galih dengan cara yang elegan namun menggetarkan harga diri mereka. Zalin tahu bahwa keluarga Galih tidak akan pernah benar-benar mengakui kemampuannya, setidaknya bukan tanpa pembuktian yang jelas. Namun, ia juga tahu bahwa ia bisa melakukan sesuatu yang jauh lebih kuat daripada sekadar membuktikan dirinya melalui kata-kata atau argumen. Ia memutuskan bahwa ia akan memberikan pelajaran kepada mereka melalui tindakan yang tak terbantahkan, yang tidak hanya akan mengubah pandangan mereka terhadap dirinya, tetapi juga memberikan kesan mendalam yang tidak akan mudah terlupakan. Langkah pertama yang ia rencanakan adalah dengan memanfaatkan posisinya untuk membeli lebih banyak properti dan barang berharga milik keluarga Galih yang memiliki nilai sentimental tinggi.
Zalin tahu bahwa rumah keluarga Galih, yang telah lama menjadi pusat kebanggaan mereka, adalah simbol kekuasaan mereka. Namun, ia ingin lebih dari sekadar membeli rumah itu. Ia ingin memiliki segala sesuatu yang mereka anggap berharga, untuk menunjukkan bahwa ia mampu mencapai lebih banyak tanpa perlu bergantung pada siapapun. Ini adalah cara Zalin untuk mengambil alih kendali dalam hidupnya dan mengguncang cara pandang keluarga Galih tentang dirinya. Beberapa minggu setelah membeli rumah keluarga Galih, Zalin memutuskan untuk melangkah lebih jauh. Ia membeli sejumlah barang berharga lainnya yang sejak dulu menjadi simbol kekayaan dan prestise keluarga Galih, seperti koleksi seni yang langka, perabotan antik yang diwariskan turun-temurun, dan bahkan mobil klasik yang dulu selalu dipandang sebagai simbol kekuatan dan status keluarga. Semua ini ia beli dengan cermat dan tanpa mengumumkan niatnya kepada keluarga Galih. Suatu sore, setelah semua transaksi selesai, Zalin mengundang keluarga Galih untuk makan malam di rumah baru yang kini ia miliki, rumah yang dulu mereka anggap sebagai milik mereka. Ketika mereka datang, Ibu Galih yang biasanya selalu berusaha menjaga penampilan dan kehormatan keluarga, tiba-tiba merasa terdiam saat melangkah masuk ke ruang tamu yang luas dan megah. Ruang itu dipenuhi dengan barang-barang yang dulu mereka anggap milik mereka, barang-barang yang kini ada di tangan Zalin. Ibu Galih yang melihat suasana rumah baru itu dengan tatapan bingung mulai mengarahkan pandangannya pada Zalin. "Zalin, rumah ini rumah keluarga kami. Bagaimana bisa?" Suara Ibu Galih sedikit tercekat, kebingungannya semakin terlihat. Zalin, dengan wajah yang penuh ketenangan, tersenyum. "Ibu, saya hanya berpikir bahwa mungkin ini saatnya bagi saya untuk memiliki rumah ini, tempat yang telah banyak mengukir kenangan bagi keluarga kita. Saya ingin memberi diri saya kesempatan untuk memulai sesuatu yang baru, sesuatu yang lebih mandiri." Kata-kata Zalin terdengar begitu lugas dan jelas, namun dampaknya begitu besar bagi Ibu Galih. Tiba-tiba, Ibu Galih merasa seperti kehilangan kendali atas sesuatu yang selama ini ia anggap sebagai bagian dari hak istimewa keluarga mereka. Selama ini, Ibu Galih selalu merasa bahwa ia memiliki kekuasaan penuh atas segala sesuatu yang berkaitan dengan keluarga. Tetapi kini Zalin, dengan sikap yang tenang namun pasti, menunjukkan bahwa ia tidak hanya bisa melampaui itu semua, ia bahkan bisa mengubah seluruh dinamika kekuasaan itu. "Zalin, kau harus tahu bahwa ini bukan hal yang biasa. Kamu tidak bisa begitu saja mengambil alih semuanya." Ibu Galih berkata dengan nada yang sedikit naik, meskipun ia mencoba menahan emosi. Zalin tetap tenang, tidak terbawa suasana. "Saya tidak berniat untuk menyinggung siapapun, Ibu. Ini hanya keputusan saya. Tidak ada yang berubah dari hubungan kita. Saya hanya ingin menunjukkan bahwa saya juga bisa membuat keputusan penting tentang hidup saya sendiri." Galih, yang sudah mulai menyadari adanya perubahan besar dalam diri Zalin, merasa terdiam. Ia tahu bahwa Zalin telah mengambil langkah besar dan mungkin ini adalah bagian dari proses besar untuk mereka berdua. Tapi di dalam hatinya, ia tidak bisa menahan rasa bangga melihat Zalin, yang dulu hanya dianggap sebagai istri biasa, kini mampu membuat keputusan besar dengan begitu percaya diri. Malam itu, meskipun ada ketegangan di antara mereka, Zalin merasa damai. Ia tidak perlu mengumumkan keberhasilannya dengan kata-kata berlebihan. Ia tahu bahwa dengan setiap tindakan yang ia ambil, ia tidak hanya membuktikan dirinya kepada keluarga Galih, tetapi juga kepada dirinya sendiri, bahwa ia bisa mengendalikan hidupnya dan menentukan masa depannya dengan cara yang elegan dan penuh percaya diri. Seiring berjalannya waktu, Zalin tidak hanya membeli lebih banyak properti atau barang berharga, tetapi ia mulai menunjukkan sisi lain dari dirinya yang lebih mandiri. Ia tidak lagi membutuhkan persetujuan dari siapapun, apalagi dari mereka yang selama ini meremehkannya. Ia merasa bahwa tindakan-tindakannya, meskipun terlihat halus dan tak terbantahkan, telah memberikan pelajaran yang sangat besar bagi keluarga Galih. Zalin telah mengubah cara pandang mereka tentang dirinya, dan itu adalah pelajaran hidup yang tak bisa mereka lupakan begitu saja. Namun, Zalin juga tahu bahwa kemenangan ini bukanlah akhir dari perjuangannya. Ini hanya awal dari perjalanan panjangnya untuk membangun hidup yang lebih baik, tidak hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk keluarga kecil yang kini mulai ia bangun bersama Galih. Meskipun keluarga Galih tidak sepenuhnya menyetujui cara-cara Zalin, mereka harus mengakui bahwa Zalin kini memiliki kekuasaan dan kendali yang tidak dapat dibantah. Ia telah membuktikan dirinya, tidak dengan kata-kata,
tetapi dengan tindakan yang penuh arti. Galih berdiri di balkon rumah mereka, menatap keluar dengan pandangan kosong. Malam itu terasa berbeda, lebih sunyi, lebih berat, seakan segala sesuatu yang ia lihat dan rasakan selama ini tiba-tiba terhenti, memberi ruang bagi kesadaran yang datang begitu tiba-tiba. Ia mulai menyadari betapa besar perubahan yang terjadi pada Zalin, dan lebih penting lagi, betapa ia telah gagal melihatnya lebih dulu. Dalam beberapa bulan terakhir, ia menyaksikan bagaimana Zalin tumbuh, mengembangkan diri, dan meraih kesuksesan yang bahkan tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Zalin, wanita yang dulu ia anggap hanya sebagai istri yang ikut dalam hidupnya, kini berdiri sebagai sosok yang mandiri dan tak tergoyahkan. Keberhasilan Zalin, yang bahkan ia cenderung anggap sebelah mata selama ini, mulai mengguncang rasa bangganya. Ia merasa malu, namun di sisi lain, rasa hormat dan kekaguman tumbuh di dalam hatinya. Galih teringat semua waktu yang telah terlewat, saat ia lebih memilih untuk mengejar pekerjaannya, mengabaikan perasaan Zalin, dan membiarkan keluarganya mengendalikan kehidupan rumah tangga mereka. Ia menyadari bahwa ia telah salah. Zalin telah berjuang seorang diri, tanpa pernah meminta bantuan darinya atau keluarganya, dan kini ia menikmati hasil jerih payahnya. Namun, apakah itu cukup untuk menebus segala kelalaian yang telah ia lakukan terhadap Zalin? Pikiran Galih semakin gelisah. Ia teringat pertemuan-pertemuan kecil, percakapan-percakapan singkat yang ia abaikan begitu saja. Zalin, yang dulu terlihat lebih pendiam dan sabar, kini menunjukkan sisi lain yang tak pernah ia lihat. Sisi yang lebih kuat, lebih berani, dan lebih mandiri. Galih merasa ia terbangun dari sebuah mimpi panjang. Ia merasa tidak cukup mendukung Zalin dalam perjalanan ini. Ia terlalu terfokus pada dirinya sendiri dan pekerjaannya, tanpa menyadari bahwa Zalin, istrinya, juga tengah berjuang dengan cara yang berbeda, cara yang lebih besar dari sekadar menjalani kehidupan sebagai istri di rumah tangga mereka. Setelah beberapa lama, Galih merasa sudah waktunya untuk berbicara dengan Zalin. Mereka perlu membicarakan semua yang telah terjadi, mengungkapkan perasaan yang selama ini terpendam, dan menghadapi kenyataan bahwa pernikahan mereka, jika ingin bertahan, harus mengalami perubahan besar. Ia tahu bahwa mereka tidak bisa terus hidup dalam ketidakpastian, mengabaikan masalah yang ada. Mereka harus berbicara tentang apa yang benar-benar mereka inginkan dari hubungan ini, dan apakah mereka berdua masih bisa menemukan kebahagiaan dalam pernikahan mereka. Zalin, yang sudah mulai merasakan adanya jarak di antara mereka, duduk di ruang tamu dengan wajah yang penuh pemikiran. Sejak beberapa waktu terakhir, ia merasakan perubahan dalam diri Galih. Ada sesuatu yang berbeda, sesuatu yang menandakan bahwa suaminya mulai membuka matanya terhadap kenyataan yang selama ini ia hindari. Zalin tidak tahu harus berkata apa. Meskipun ia merasa bangga dengan keberhasilannya, ada sesuatu dalam dirinya yang merasa hampa, seolah-olah ada ruang kosong dalam pernikahan mereka yang belum terisi. Suatu malam, setelah beberapa hari penuh ketegangan, Galih mengajak Zalin untuk berbicara. Mereka duduk bersama di ruang makan, di tempat yang biasa mereka habiskan waktu untuk makan malam bersama. Suasana itu, yang biasanya penuh dengan tawa dan canda, kini terasa tegang. Galih, dengan wajah yang penuh penyesalan, akhirnya membuka percakapan. "Zal, aku ingin minta maaf," kata Galih, suaranya terdengar berat. "Aku baru sadar betapa salahnya aku selama ini memperlakukanmu. Aku terlalu sibuk dengan pekerjaan dan keluargaku, sampai aku lupa bahwa kamu juga berjuang sendiri, tanpa banyak dukungan dariku. Aku melihat bagaimana kamu berhasil tanpa bantuan siapapun, dan aku merasa sangat menyesal." Zalin terdiam sejenak, memandangi Galih yang kini tampak berbeda. Ada kesungguhan dalam tatapan matanya. Ia bisa merasakan penyesalan yang mendalam dalam setiap kata yang diucapkannya. Zalin, meskipun hatinya dipenuhi dengan perasaan campur aduk, akhirnya berbicara. "Aku tahu kamu sibuk, Galih. Aku tidak pernah mengeluh tentang itu. Tapi aku merasa seperti tidak dihargai, seperti tidak ada yang memperhatikan usahaku. Kamu lebih sering mengutamakan pekerjaanmu, keluargamu, dan segala hal di luar kita, sampai aku merasa seperti tidak penting. Aku selalu berusaha untuk menjadi istri yang baik, untuk memenuhi harapan orang lain, tapi aku merasa kehilangan diriku sendiri dalam proses itu." Galih terdiam, matanya mulai berkaca-kaca.
Aku tidak tahu harus bilang apa. Zal, aku benar-benar menyesal. Aku tahu aku tidak bisa mengubah apa yang telah terjadi, tapi aku ingin memperbaikinya. Aku ingin kita bisa saling mendukung, bukan hanya secara fisik, tapi juga secara emosional. Aku ingin menjadi mitra yang sejati untukmu, bukan hanya sebagai suami yang sibuk dengan urusannya sendiri. Zalin merasa seberkas cahaya kembali muncul dalam hatinya. Mungkin ada harapan, setelah semua yang terjadi, untuk memperbaiki hubungan mereka. Tetapi, di sisi lain, ia merasa semakin yakin bahwa pernikahannya, jika ingin bertahan, harus mengalami perubahan besar. Mereka tidak bisa terus menjalani hidup dalam rutinitas yang sama, mengabaikan perasaan satu sama lain. Mereka harus mulai membangun kembali kepercayaan, komunikasi, dan saling pengertian. Aku juga tidak tahu, Galih, jawab Zalin, suaranya terdengar lembut. Aku merasa kita sudah sangat jauh dari satu sama lain. Bisnisku berkembang, aku merasa lebih mandiri, tetapi aku tidak ingin kehilangan kita. Aku ingin kita kembali seperti dulu, namun aku tahu itu tidak akan mudah. Kita harus mengubah banyak hal dalam hubungan kita. Kita perlu lebih terbuka, lebih jujur tentang apa yang kita rasakan dan inginkan. Galih mengangguk dengan penuh pengertian. Aku setuju, Zal. Kita perlu berkomitmen untuk saling mendukung dan tidak lagi mengabaikan apa yang kita butuhkan sebagai pasangan. Aku ingin kita bisa berjuang bersama, bukan lagi merasa seperti dua orang yang terpisah. Malam itu, Zalin dan Galih memutuskan untuk membuka lembaran baru dalam pernikahan mereka. Mereka menyadari bahwa cinta saja tidak cukup untuk membuat hubungan mereka bertahan. Komitmen, komunikasi yang lebih baik, dan usaha untuk saling memahami adalah kunci agar pernikahan mereka bisa kembali berjalan dengan baik. Meskipun mereka tahu bahwa pernikahan mereka telah mengalami banyak rintangan, mereka tidak ingin menyerah begitu saja. Namun, meskipun perasaan mereka semakin kuat untuk memulai perubahan, Zalin tahu bahwa ini bukanlah akhir dari perjalanan mereka. Perubahan besar dalam hidup dan pernikahan mereka membutuhkan waktu dan usaha dari keduanya. Ia tidak bisa lagi hidup dengan perasaan terpendam atau terus berusaha untuk memenuhi harapan orang lain. Zalin tahu bahwa kebahagiaan dalam pernikahannya hanya bisa tercapai jika mereka berdua bersedia berkompromi, berbicara dengan jujur, dan bersama-sama berjuang untuk mewujudkan impian mereka. Zalin tersenyum tipis, merasakan angin segar yang mulai menyapa hatinya. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan, tetapi satu hal yang pasti, ia telah mengambil kendali atas hidupnya, dan ia siap untuk menghadapi tantangan berikutnya bersama Galih, dengan kepercayaan dan harapan baru. Zalin duduk di tepi jendela besar rumah barunya, menatap matahari yang perlahan tenggelam di balik cakrawala. Warna oranye dan merah yang memancar di langit seakan menggambarkan perjalanan hidupnya yang penuh warna, penuh dengan perjuangan, kebanggaan, dan pelajaran berharga. Ia menyesap teh hangat yang ada di tangannya, sambil merenung tentang segala yang telah terjadi dalam hidupnya. Beberapa tahun yang lalu, ia tidak pernah membayangkan bahwa ia akan berada di titik ini. Tidak hanya berhasil dalam karir dan bisnis, tetapi juga menemukan kekuatan dalam dirinya sendiri untuk membuat keputusan besar tentang kehidupannya. Keberhasilan Zalin dalam bisnis bukan hanya tentang uang atau properti yang ia miliki, tetapi lebih kepada kebebasan yang ia dapatkan. Kebebasan untuk memilih jalan hidupnya sendiri, kebebasan untuk berdiri tegak tanpa bergantung pada siapapun, dan kebebasan untuk menjadi dirinya yang sejati. Semua pencapaian itu adalah hasil dari kerja keras, kesabaran, dan pengorbanan. Tetapi, keberhasilan itu juga membuka mata Zalin tentang satu hal penting. Meskipun ia telah meraih banyak hal, ia tidak bisa terus berjalan dalam pernikahannya dengan Galih tanpa menghadapi kenyataan bahwa banyak hal harus berubah. Di sepanjang perjalanan pernikahannya, Zalin belajar banyak hal. Ia belajar tentang cinta, kesabaran, dan pengorbanan. Tetapi ia juga belajar bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari memenuhi ekspektasi orang lain, tetapi dari menghargai dan mencintai diri sendiri terlebih dahulu. Ia telah melewati banyak rintangan, menghadapi tantangan besar dalam hidupnya, dan kini ia merasa lebih kuat dan lebih bijaksana dari sebelumnya. Namun, meskipun ia merasa bangga dengan segala yang telah ia capai, Zalin menyadari bahwa ada satu pertanyaan yang belum terjawab. Apakah ia akan terus melanjutkan pernikahannya dengan Galih, atau memilih untuk menjalani hidupnya sendiri?
Zalin tahu bahwa pernikahannya dengan Galih telah mengalami banyak perubahan sejak ia mulai berjuang untuk dirinya sendiri. Mereka telah berbicara tentang masa depan, dan Galih telah menunjukkan penyesalan serta keinginannya untuk berubah. Zalin melihat bahwa Galih mulai membuka matanya terhadap realitas yang ada, dan meskipun mereka berdua memiliki banyak perbedaan, mereka juga saling menyayangi. Namun, Zalin juga tahu bahwa pernikahannya, untuk bisa bertahan, harus ada perubahan besar. Mereka tidak bisa lagi hidup dengan rutinitas yang sama seperti sebelumnya. Mereka harus saling mendukung lebih banyak, berkomunikasi lebih terbuka, dan saling memahami satu sama lain dengan lebih mendalam. Di sisi lain, Zalin juga merasa bahwa ia telah cukup berjuang dalam pernikahan ini. Ia tidak bisa lagi menjadi seseorang yang hanya bertahan demi menjaga hubungan, tanpa benar-benar merasa bahagia dan dihargai. Ia tahu bahwa hidupnya telah berubah begitu banyak, dan kini ia merasa lebih bebas, lebih kuat, dan lebih mandiri dari sebelumnya. Keberhasilan yang ia raih dalam bisnis dan hidupnya memberikan rasa percaya diri yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Zalin tahu bahwa jika ia memutuskan untuk terus melanjutkan pernikahannya, ia harus memastikan bahwa hubungan itu tidak hanya memberi kebahagiaan bagi Galih, tetapi juga untuk dirinya sendiri. Ia tidak ingin lagi mengorbankan kebahagiaannya demi orang lain. Zalin menundukkan kepalanya, merenung tentang pilihan yang ada di hadapannya. Ia tahu bahwa keputusan ini tidak akan mudah. Apakah ia akan terus berjuang dalam pernikahannya dengan Galih, ataukah ia akan memilih untuk melangkah sendirian, menikmati kebebasan dan kesuksesan yang telah ia raih? Ia sadar bahwa apapun pilihannya, ia harus melakukannya dengan hati yang penuh keyakinan, tanpa penyesalan. Saat itu, ia teringat kembali pada semua peristiwa yang telah terjadi. Ia teringat saat pertama kali bertemu Galih, saat mereka mulai membangun hidup bersama, penuh dengan harapan dan impian. Ia teringat bagaimana ia pernah merasa tidak dihargai, dipandang sebelah mata, dan terperangkap dalam peran yang diberikan oleh orang lain. Tetapi ia juga teringat saat-saat ketika ia mulai bangkit, berjuang untuk dirinya sendiri, dan akhirnya menemukan kebahagiaan sejati melalui usahanya. Semua itu mengajarkan Zalin tentang kekuatan untuk memilih, untuk tidak terjebak dalam kondisi yang tidak membuatnya bahagia, dan untuk selalu menjaga harga diri. Di sisi lain, Zalin juga menyadari bahwa meskipun ia merasa lebih kuat, ia tidak bisa terus berjalan sendiri. Ia merasa bahwa pernikahan adalah perjalanan bersama, dan jika ia ingin melanjutkannya, ia harus memastikan bahwa Galih siap untuk berjalan bersama, bukan hanya berdiri di sampingnya. Ia ingin membangun masa depan yang lebih baik bersama Galih, tetapi hanya jika mereka berdua berkomitmen untuk berubah dan berjuang bersama, tidak hanya untuk satu sama lain, tetapi juga untuk kebahagiaan pribadi mereka masing-masing. Zalin akhirnya memutuskan untuk berbicara dengan Galih lagi, lebih terbuka daripada sebelumnya. Mereka duduk bersama di ruang tamu, di tempat yang dulu menjadi saksi bisu dari kebingungannya. Kali ini, Zalin tidak ingin berbicara tentang kesalahan atau penyesalan, tetapi tentang harapan untuk masa depan mereka. Galih, kata Zalin dengan suara yang tegas namun penuh kasih. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan, tapi aku tahu satu hal. Kita harus benar-benar berubah jika kita ingin melanjutkan ini. Kita tidak bisa terus hidup dalam rutinitas yang sama. Aku ingin kita lebih dari sekadar suami dan istri. Aku ingin kita menjadi mitra sejati, yang saling mendukung, yang saling berbicara, yang saling memahami. Galih menatap Zalin, matanya penuh penyesalan namun juga penuh harapan. Zal, aku sudah menyadari semuanya. Aku tidak bisa lagi terjebak dalam hidup yang sama. Aku tahu aku telah banyak gagal, tapi aku ingin berubah. Aku ingin kita bisa saling berbicara lebih banyak, saling mendukung lebih banyak. Aku tidak ingin kehilanganmu. Zalin merasakan kehangatan di hatinya. Meskipun ia tahu bahwa pernikahan mereka membutuhkan perubahan besar, ia juga merasa ada potensi untuk membangun sesuatu yang lebih baik bersama Galih. Namun, Zalin juga sadar bahwa keputusan ini harus datang dari keduanya. Mereka harus benar-benar berkomitmen untuk saling menghargai, memahami, dan mendukung satu sama lain. Galih, Zalin berkata dengan penuh keyakinan, aku ingin memberi kita kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Tapi kita harus melakukannya bersama, dengan kesungguhan hati, dan dengan komitmen untuk berubah. Aku ingin kita menjadi lebih baik, bukan hanya untuk kita berdua,
tetapi juga untuk masa depan kita. Galih mengangguk, matanya penuh dengan kesungguhan. Aku berjanji, Zal. Aku akan berusaha menjadi suami yang lebih baik untukmu. Zalin tersenyum. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasa bahwa pernikahannya bisa memiliki masa depan yang lebih cerah. Keputusan yang ia buat untuk melanjutkan atau tidak dengan Galih bukanlah hal yang mudah, tetapi ia tahu bahwa ia harus melakukannya dengan sepenuh hati, tanpa ragu. Mereka berdua punya perjalanan panjang untuk ditempuh, dan hanya dengan saling mendukung dan berubah, mereka bisa membangun kehidupan yang lebih baik. Zalin bangkit dari tempat duduknya dan berjalan menuju jendela. Ia menatap langit malam yang penuh dengan bintang, seakan memberi harapan baru. Dalam hatinya, ia tahu bahwa hidupnya akan terus berubah, tetapi kali ini, ia akan melangkah dengan penuh keyakinan, tidak hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk orang-orang yang ia cintai. Nasihat dan penutupan. Perjalanan Zalin mengajarkan kita bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari mengandalkan orang lain, melainkan dari kekuatan untuk memilih hidup yang kita inginkan. Terkadang, kita harus berani mengambil langkah besar, keluar dari zona nyaman, dan berjuang untuk diri kita sendiri. Hidup ini penuh dengan tantangan, tetapi dengan keteguhan hati, kita bisa menghadapinya dan tumbuh menjadi lebih kuat. Jika kita ingin sesuatu yang lebih baik, kita harus siap untuk berubah. Terkadang, kita harus memutuskan untuk memberi kesempatan pada orang lain untuk berubah, tetapi juga harus tahu kapan waktunya untuk mengambil keputusan yang akan membawa kita pada kehidupan yang lebih berarti. Jangan pernah takut untuk melepaskan apa yang tidak lagi memberi kebahagiaan, dan jangan ragu untuk memilih jalur yang lebih baik, meskipun itu penuh dengan ketidakpastian. Zalin akhirnya memilih untuk melangkah dengan hati yang penuh harapan, dan siap untuk menghadapi apapun yang datang di masa depan. Kita semua memiliki kekuatan untuk menentukan jalan hidup kita sendiri, seperti Zalin, yang berani membuat perubahan besar dalam hidupnya, dan siap menjalani kehidupan dengan keyakinan dan keberanian yang baru. Semoga perjalanan hidup Zalin bisa menjadi inspirasi bagi kita semua. Teruslah berjuang, jangan pernah menyerah, dan percayalah bahwa kita semua bisa meraih kebahagiaan yang kita impikan, dengan usaha dan keyakinan yang tulus.